Eternal Secret King Season 3. Bab 21, Bencana. Suzimo melebarkan langkahnya dan berjalan ke depan prajurit Ki Refinement yang kurus. Begitu dia membalik tangannya, palem yang memecah tanah dieksekusi dengan kejam ke arah wajah pihak lain. Prajurit Refinement Ki kurus sangat waspada dan cepat bereaksi. Saat melihat Suzimo menghindari pedang terbang, dia mencari cermin wajah dari tas kain di pinggangnya dan melantunkan sesuatu. Cermin diperbesar secara instan, berkilau dan sejernih kristal. Suzimo sudah lama memperhatikan tas kain kecil yang tergantung di pinggang para pembudidaya. Tampaknya itu adalah tas kosmik. Setiap kali mereka menyentuhnya, mereka bisa mengambil sesuatu. Namun, Suzimo tidak menganggapnya biasa. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Dai Yue untuk membuka ladang budidaya yang besar dan luas, tas kain kecil ini jelas jauh lebih lemah. Dengan tergesa-gesa, warrior Ki Refinement yang kurus mengangkat cermin di tangannya untuk melindungi kepalanya. Bang! Retak, retak, retak. Tangan Suzimo mendarat di cermin prajurit Refinement Ki yang kurus. Pertama, ada suara ledakan yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, garis-garis retakan muncul di permukaan cermin. Ah! Warrior Ki Refinement yang kurus mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Lengannya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang dipantulkan oleh permukaan cermin. Pembuluh darah dan tulangnya hancur dan tubuhnya terlempar. Kali ini, Suzimo berani memukul dengan tangan kosongnya. Di satu sisi, itu karena dia merasakan bahwa cermin itu tidak memiliki sifat serangan. Di sisi lain, permukaan cermin tidak bersinar ketika pihak lain mengeluarkannya. Seperti yang diharapkan, cermin ini telah dihancurkan dalam satu serangan oleh Suzimo. Prajurit Refinement Ki kurus hampir mati di tempat. Dia jatuh ke tanah, tampak seputih spray dan berteriak, "Siapa kamu? Beraninya kamu campur tangan dalam hal-hal Joy Clan saya. Aku akan membunuh bangsamu." Suzimo mencibir. Dia bergerak maju dengan langkah besar, ingin mengakhiri hidup prajurit penyempur Ki kurus ini. Pada saat ini, Suzimo melihat kilatan penampilan aneh di bawah mata prajurit penyempur Ki kurus. Tidak baik. Suzimo tertegun. Dia dengan cepat bergerak mundur. Ini adalah pertama kalinya Suzimo terlibat dalam perkelahian dengan seorang kultivator. Dia harus sangat berhati-hati, karena takut bahwa pihak lain mungkin menangkapnya lengah dengan beberapa metode yang dia tidak sadari. Guyuran. Warrior Ki Refinement kurus tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyebarkan bubuk yang mengeluarkan aroma samar. Meskipun demikian, Suzimo selangkah lebih cepat dalam bergerak mundur dan tidak menyentuh kabut bubuk ini. Kamerat, ini adalah bubuk reuni yang menyenangkan. Anda tidak harus menghirup ini. Suara wanita berjubah kuning bisa didengar. Itu lembut dan indah, membawa sedikit kecemasan. Suzimo mengerutkan kening dan menatap prajurit Ki Refinement kurus yang bersembunyi di kabut bubuk. Dia berhenti sejenak. Jika dia menunggu sebentar, bedak ini secara alami akan bubar dan tidak menimbulkan ancaman. Namun, Suzimo tidak bisa membuang waktu karena ada 3 pembudidaya di dekatnya. Suzimo dengan tegas berbalik dan menyerah pada orang itu untuk sementara waktu. Dia kemudian menyerbu ke arah orang di belakangnya. Saat melihat prajurit Ki Refinement kurus yang direduksi menjadi cacat oleh satu pukulan telapak tangan, pria di belakang Suzimo telah lama menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan cepat mengendalikan pedang terbang untuk menyerang Glabella Suzimo dengan sekuat tenaga. Tidak ada kelap-kelip atau cahaya di pedang terbang ini. Suzimo menutup matanya dan tidak bermaksud menghindarinya. Mempertahankan postur dorong ke bawah, dia menjulurkan tangan kanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas pedang terbang yang mendekat. Bungkus, tekan, tarik. Berdebur. Meskipun pedang terbang ini tidak pecah, pedang itu telah dibuang oleh Suzimo. Itu mendarat di lumpur, miring. Prajurit Refinement Ki ini tertegun. Meskipun dia hanya mengendalikan item spirit kelas bawah, dia belum pernah melihat orang yang menerima senjata roh dengan tangan kosong dan tidak menderita cedera apapun. Monster macam apa ini? Setelah membuang-buang waktu, Suzimo muncul di samping pria ini. Tubuhnya melengkung, satu lutut sepertinya berlutut, telapak tangannya disatukan dan diangkat. Persembahan buah keras sanguin. Bang! Peningkatan ini terjadi untuk mendukung dagu prajurit penyempitan Ki ini. Suara pecah terdengar dari tulang leher dan dagu pria ini. Kepalanya jatuh ke belakang dan tergantung di punggungnya. Matanya terbuka lebar, dipenuhi dengan ngeri. Dia sudah mati. Ada 2 lagi pejuang Ki Refinement menyerang wanita berjubah kuning. Saat melihat ini, mereka langsung takut keluar dari akalnya.
Suzimo membentangkan tubuhnya dan menyerbu ke arah salah satu dari mereka. Tangan kiri menjaga dadanya, tangan kanan mengepal, tendon besar berdenyut, darah dan daging mengembang, tinjunya berubah menjadi segel dan mendarat dari langit dengan bunyi memekakkan telinga. Bayangan besar menyelimuti, menutupi langit dan matahari. Prajurit Refinement Ki ini sangat terpana oleh aura Suzimo sehingga paru-parunya dan isi perutnya pecah. Bagaimana dia berani mencoba menyerang atau bertahan? Dia buru-buru berbalik dan mencoba melarikan diri. Percaya bahwa dia akan melarikan diri dari lingkup meterai besar di atasnya, dia sangat gembira. Pada saat ini, dia bisa mendengar suara tali busur bergetar. Itu membatu. Pang, pang, pang. Tendon besar Suzimo merentang dan lengannya membengkak dan membesar. Segel raksasa datang runtuh, terjebak dengan prajurit penyempur Ki yang melarikan diri dalam panik dan mendarat di atas kepalanya. Uff. Setelah tengkoraknya meledak, masih ada energi yang tersisa di segel raksasa. Segera menghancurkan dan menghancurkan tubuh pria ini. Saat melihat 5 teman klannya sekarat dan 1 terluka parah, prajurit penyempur Ki yang tersisa kehilangan ketenangannya. Sementara dia terganggu, wanita berjubah kuning mengendalikan pedang terbang dan melingkari lehernya sekali. Kepala besar dilemparkan dan darah segar berceceran. Mayat tanpa kepala jatuh ke tanah dan bergerak-gerak dari waktu ke waktu tanpa kesadaran. Wanita berjubah kuning itu tertutupi butiran halus keringat. Setelah membunuh pria ini, dadanya naik turun dan dia sedikit terengah-engah, tampaknya telah mencapai batas fisiknya. Suzimo berbalik dan memandangi prajurit Ki Refinement Kurus yang kehilangan lengannya. Namun, dia menemukan bahwa pihak lain telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke kejauhan. Tangan kanannya menekan lukanya. Dengan pedang terbang di bawah kakinya, dia melakukan perjalanan melalui langit dan menghilang ke hutan segera. Suzimo mengerutkan kening. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mengejarnya. Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia bisa menyusulnya, Suzimo tidak bisa melakukan apapun padanya karena dia tinggi di udara. Tiba-tiba, Suzimo menemukan bahwa dia memiliki kelemahan fatal. Dia tidak bisa terbang di langit. Jika prajurit Refinement Ki akan mengeksekusi penerbangan SWORD Kinesis segera sebelum melawannya, ia hanya bisa diserang dan tidak bisa menyerang balik. Setelah putaran pembunuhan ini, malam berangsur-angsur turun. Seseorang bisa samar-samar mendengar suara gemuruh binatang roh mengguncang langit dan bumi. Melihat tampilan belakang dari prajurit Ki Refinement Kurus dalam kegelapan, ada kilatan kekhawatiran di mata Suzimo. Pelarian orang ini pada akhirnya adalah bencana. Tidak ada yang tahu kapan musibah ini akan mulai meletus. Namun, pemikiran lain terlintas di benak Suzimo. Malam telah tiba dan itu adalah waktu di mana roh-roh jahat dan roh-roh jahat keluar memangsa. Lengan pria yang patah ini akan mengeluarkan bau darah yang kuat. Dia mungkin tidak membiarkan pegunungan Changlang hidup-hidup. Aduh, aduh, petik 2. Teriakan monyet roh itu menginterupsi pikiran mendalam Suzimo. Monyet roh diikat. Dia melompat di atas tanah di mana dia berdiri, berteriak pada Suzimo. Ia ingin dia membantu menghilangkan lingkaran besi di sekitar anggota badan dengan cepat. Tetap di sana dengan patuh dulu. Siapa yang menyuruhmu berlarian? Itu adalah pemandangan langka bagi roh kera untuk dikalahkan. Suzimo sengaja menyingkirkannya dan pergi ke mayat beberapa petani. Dia mengeluarkan 6 tas kain kecil dari tubuh mereka dan memasukkannya ke dalam pelukannya tanpa melihat. Meskipun dia tidak tahu apa itu, Suzimo dapat merasakan bahwa tas kain kecil ini cukup terkenal dan sepertinya adalah tas kosmik. Pasti berisi banyak harta. Suzimo berbalik dan mengambil pedang terbang yang jatuh ke tanah. Bentuk pedang terbang ini sedikit unik. Itu tidak memiliki pegangan tetapi hanya pisau yang sangat tajam. Orang-orang pada umumnya akan mengalami masalah dalam memegangnya. Namun, ini bukan masalah bagi Suzimo. Suzimo memegang pisau tajam itu dengan tangannya yang telanjang dan berjalan ke monyet roh. Dia membidik pada lingkaran besi yang mengikat anggota tubuh roh kera dan menebasnya dengan keras. Dentang. Bunga api beterbangan di mana-mana. Garis putih muncul di lingkaran besi tetapi tidak pecah. Suzimo mengerutkan alisnya sedikit. Pedang terbang ini bahkan bisa menghancurkan pedang Thunderbolt. Namun, itu tidak bisa mematahkan lingkaran besi pada anggota tubuh roh kera. Ini agak merepotkan. Suzimo samar-samar bisa merasakan bahwa itu bukan karena pedang terbang itu tidak cukup tajam, tetapi karena dia tidak menggunakannya dengan benar. Babak 22, Yao Sui.
Saat Suzimo tenggelam dalam pikirannya, wanita berjubah kuning itu perlahan mendekatinya dan berkata dengan lembut, "Aku Yao Sue dari Azure Frost Sect. Terima kasih telah menyelamatkan saya dan berjuang untuk keadilan, kawan." Pikiran Suzimo terfokus pada bagaimana menghapus simpai dari kaki depan roh kera. Dia hanya melirik Yao Sue tetapi tidak menjawab. Yao Sue merenungkan sesaat sebelum berkata, "Kamerat, kamu ingin menghapus beast trapping trap ini, kan? Mengapa saya tidak mencobanya?" Suzimo melirik Yao Sue dengan ragu sebelum mengangguk. Yao Sue mengetuk pedang terbang di tangannya dengan lembut. Dua kilatan cahaya muncul dan lapisan es menutupi bilah pedang secara instan. Aura pedang itu mengerikan. Suzimo memandangi dengan hati-hati. Sebelumnya, hanya satu kilatan cahaya muncul di pedang terbang dari dua prajurit Refinement Ki dari klan Joyful. Namun, ada dua kilatan cahaya pada pedang terbang di tangan Yao Sue sekarang. Jelas, pedang di tangan wanita ini memiliki kualitas yang lebih baik. Bilahnya juga lebih tajam. Suzimo diam-diam mengingat ini dan memperhatikan setiap gerakan Yao Sue. Dia melihat Yao Sue mengendalikan gerakan pedang terbang dari kejauhan. Ketika jari ramping dan adilnya menunjuk ke depan sedikit, pedang terbang itu melengkung di udara dan memotong beast trapping hook dengan keras. Pa. Bersamaan dengan kebisingan, beast trapping hook pecah. Setelah merasa dirugikan untuk beberapa waktu, monyet roh itu senang setelah membebaskan diri dari pengekangan. Tidak menyadari luka berdarah itu, ia berceloteh, aduh. Terus-menerus. Terima kasih. Suzimo mengangguk pada Yao Sue. Itu bukan masalah besar. Yao Sue tersenyum. Tiba-tiba, sebuah keraguan muncul di hatinya dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ini makhluk roh yang Anda pelihara dan pelihara? Yao Sue dapat mengatakan bahwa pria liar yang dibungkus kulit ini tahu tentang roh kera. Kemungkinan besar, dia ikut campur dalam masalah ini karena dia ingin menyelamatkan roh monyet dan kemudian menyelamatkannya dalam kematian. Di dunia kultivasi, banyak pembudidaya akan memelihara dan memelihara roh-roh binatang untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka. Setelah binatang roh telah berjanji sumpah darah, mereka tidak akan mengkhianati pembudidaya. Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh surga dan mati karena refluks aliran darah mereka sendiri. Setelah mendengar pertanyaan ini, Suzimo mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia adalah temanku." Yao Sue mengerjapkan matanya. Dia sangat bingung. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bagaimana manusia bisa menjadi teman dengan binatang buas. Sejak zaman kuno, manusia dan iblis berada di jalur yang berbeda dan saling bertarung secara konstan. Hubungan mereka berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Hanya ada satu kemungkinan interaksi, hubungan tuan dan budak di mana satu pihak telah mengambil sumpah darah. Istilah teman benar-benar tampak sedikit unik ketika menyangkut dua klan yang berbeda. Lagi pula, ada pepatah kuno bahwa orang-orang dari klan yang berbeda tidak akan memiliki hati dan pikiran yang sama. Suzimo mengabaikan Yao Sue. Dia mendekati beberapa mayat dan mengambil 5 pedang terbang. Melihat Thunderbolt Saber yang rusak, Suzimo merasa sedikit ragu. Pada akhirnya, dia masih mengambilnya dan mengikatnya di belakangnya. Mendadak, Suzimo merasakan bahaya besar dan berbalik. Di bagian dalam hutan di belakangnya, 2 titik lampu redup muncul dalam kegelapan. Aura itu menakutkan. Mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Set. Suzimo menghembuskan udara dingin dengan syok. Dia berkata dengan suara rendah, "Itu adalah roh iblis. Cepat pergi." Sebelum Suzimo berbicara, monyet roh sudah lari. Meskipun terluka dan terlatih tatih, ia masih bisa bergerak dengan cepat dan gesit di hutan. Yao Sue jelas sedikit panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Suzimo awalnya tidak berencana untuk mengganggunya. Namun, wanita ini telah membantu memotong beast trapping hook sebelumnya. Jika dia meninggalkannya, dia kemungkinan besar akan mati di sini mengingat kondisinya saat ini. Suzimo meliriknya dan berkata dengan suara rendah, "Ikuti aku." Saat dia berbicara, Suzimo sudah mulai bergerak maju. Pipi Yao Sue memerah sedikit. Dia menggertakkan giginya dan dengan cepat mengikutinya. Yao Sue telah diracuni dengan Pisces Aqua Powder. Dia tidak akan banyak terpengaruh jika dia bisa mengeluarkan racun dan merawat lukanya. Namun, dia baru saja terlibat dalam pertempuran sengit dengan 7 Joyful sebelumnya dan hampir kehabisan semua kekuatan spiritualnya. Dia bahkan tidak bisa terbang dengan berdiri di atas pedang terbangnya. Karena itu,
Dia secara bertahap tidak tahan efek Pisces Aqua Powder, dia merasakan seluruh tubuhnya memanas dan anggota badan mati rasa. Yao Sue sangat jelas tentang efek dari Pisces Aqua Powder. Tidak peduli seberapa kuat keinginan seseorang, seseorang tidak akan mampu menanggung kekuatan obat ini. Jika aku tidak bisa menahannya, aku lebih baik akan dimakan oleh roh iblis ini daripada dipermalukan oleh orang lain. Yao Sue menggigit bibirnya yang merah ceri dan diam-diam memutuskan. Monyet roh sudah lama menghilang setelah kabur. Pria liar di depannya itu muncul samar-samar. Yao Sue mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Roh iblis tak dikenal di belakang mengikutinya dengan cermat. Tatapannya yang dingin itu seperti duri di punggungnya, tidak pernah menghilang sesaat. Setelah berlari sebentar, kaki Yao Sue goyah. Dia hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Meskipun dia sudah siap untuk dimakamkan di mulut binatang buas itu, dia takut pada pemikiran bahwa dia akan terkoyak dan dimakan oleh roh iblis. Suara iblis roh yang menginjak rumput di belakangnya semakin dekat. Niat membunuh itu meresap dan dingin. Yao Sue bahkan bisa mencium bau mulut iblis roh ikan yang mencurigakan. Namun, pada saat ini, Yao Sue tidak memiliki energi untuk berlari lagi. Lupakan, untuk berpikir bahwa aku, Yao Sue, akan mati di tempat ini. Jika ayah tahu tentang ini, desah. Yao Sue benar-benar kelelahan. Dia berdiri diam, terengah-engah. Dia merasa sedih dan sedih. Menutup matanya, dua garis air mata mengalir dengan tenang. Pada saat ini, Yao Sue tiba-tiba merasakan lengan yang kuat dan kokoh di pinggangnya. Setelah itu, tubuhnya terasa ringan. Seseorang telah membawanya pergi dari tempat itu. Nona, maafkan aku. Ada kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan. Suara pria itu terdengar di samping telinganya. Yao Sue membuka matanya lebar-lebar dan melihat pemandangan sisi wajah Susimo. Jadi dia tidak meninggalkanku. Pada saat ini, Yao Sue memiliki kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia tampaknya telah menemukan tempat untuk melampiaskan semua keluhan dan penderitaannya sekarang. Air mata mengalir di wajahnya. Swoosh, swoosh. Angin menderu dan bayangan pohon mundur. Pria itu memegang 6 pedang terbang dengan tangan kiri dan 1 orang dengan tangan kanannya. Namun, ini tidak memperlambatnya. Sebaliknya, dia bergerak lebih cepat. Hanya sampai sekarang Yao Sue menyadari bahwa pria ini tidak menggunakan semua kekuatannya selama perjalanan awal. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyusulnya. Orang ini tidak buruk. Yao Sue kehabisan energi. Mencondongkan tubuh lebih dekat ke lelaki yang menggendongnya, bubuk Pisces Aqua terus berefek, menyebabkan pikirannya menjadi liar. Yao Sue tertegun. Dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan berusaha keras untuk menjaga kewaspadaan. Berlari ke kiri dan terlatih-tatih dari waktu ke waktu, pria itu tampaknya sangat akrab dengan pegunungan Changlang. Meskipun Yao Sue bisa mendengar binatang roh meraung, mereka tidak menemukan serangan apapun. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yao Sue merasa pusing dan tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Yao Sue secara bertahap kehilangan kesadarannya. Pada saat ini, suara pria itu berdering lagi, "Nona, bangun." Oh, oh. Tubuh Yao Sue demam dan dia berbicara sambil tidur. Swoosh. Suara air bisa terdengar. Perasaan dingin di mana-mana mengelilingi tubuh Yao Sue yang terbakar. Menggigil, Yao Sue sadar, sepasang matanya berangsur-angsur pulih. Ini, di mana ini? Menggigil, Yao Sue bertanya dan melihat sekeliling. Ini adalah gua gunung kecil dan sempit. Dia berada di tengah danau yang dingin, dan tidak ada apa-apa di sekitarnya. Meskipun efek dari Pisces Aqua Powder masih ada, rasa dingin yang menusuk tulang dari perairan danau terus-menerus saraf Yao Sue dan membuatnya bisa tetap sadar. Kamu adalah pembina pendirian yayasan. Ditambah dengan bantuan danau dingin ini, Anda kemungkinan besar akan dapat meredakan efek Pisces Aqua Powder. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pria itu berbalik dan pergi. Sebelum pergi, pria itu menemukan beberapa potong kulit serigala dan menutupi pintu masuk gua yang kecil dan sempit ini. Suara langkah pria itu perlahan memudar. Memperhatikan semua ini, perasaan aneh muncul dalam hati Yao Sue. Setelah jatuh ke danau, pakaiannya sudah basah kuyup. Namun demikian, pria itu tidak mengintip sama sekali. Dia juga sangat teliti. Dia menutupi pintu masuk gua karena dia takut dia akan merasa canggung. Meskipun efek Pisces Aqua Powder kuat, itu bukan merupakan ancaman bagi yayasan pembudidaya yayasan. Yao Sue merasa sedih karena dia tidak memiliki kesempatan untuk memaksakan efek dari Pisces Aqua Powder.
Sekarang dia sadar lagi, dia dengan cepat mencari obat mujarab dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut. Dia kemudian mulai mengedarkan sutra hati roh. Pada saat ini, dia bisa mendengar suara lelaki itu bercampur dengan obrolan monyet roh di luar. Seorang lelaki dan monyet tampaknya sedang berkomunikasi. Suara pria itu tidak keras maupun lembut. Volume itu hanya terdengar oleh Yao Sue. Yao Sue merasakan hatinya hangat. Pria itu menggunakan metode seperti itu untuk mengatakan padanya bahwa dia akan selalu tinggal di luar gua. Dia tidak terlalu jauh dari atau terlalu dekat dengannya. Oleh karena itu, dia bisa menyembuhkan lukanya tanpa khawatir. Pria ini benar-benar menarik. Yao Sue tersenyum lembut. Dia terlihat sangat cantik dan tanpa cacat. Bab 23, jatuh jauh ke dalam pusaran. Su Zimo melangkah keluar dari gua. Monyet roh menunggunya di luar. Monyet roh tertawa, gagah, menunjuk ke bagian dalam gua. Dia mengedipkan mata dan menatap Su Zimo dengan ekspresi aneh. Dia bahkan menggoyangkan tubuhnya beberapa kali. Su Zimo mengutuk dan tertawa. Monyet sialan ini, kamu tahu segalanya. Faktanya, walaupun Su Zimo belum pernah mendengar tentang Joyful Reunion Powder, dia samar-samar bisa menebak tujuan dan efek obat ini. Dia telah belajar selama lebih dari 1 dekade. Su Zimo tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain dalam keadaan berbahaya, belum lagi bahwa keduanya bertemu secara kebetulan. Bagaimana lukamu? Su Zimo bertanya. Wow. Monyet roh melambaikan tangannya untuk menyatakan bahwa itu baik-baik saja. Fisik monyet roh itu luar biasa dan kemampuan penyembuhan tubuh sangat kuat. Itu akan pulih dalam waktu beberapa hari. Setelah terdiam beberapa saat, Su Zimo berkata dengan lembut, aku akan pergi. Oh. Monyet roh itu melebarkan matanya yang besar. Mereka dipenuhi dengan kebingungan. Dalam kognisi monyet roh, Su Zimo mirip dengannya. Dia tinggal di Changlang Mountain Range, tidak memiliki siapapun untuk mengandalkan atau berpaling, dan tidak memiliki ikatan. Su Zimo menunjuk ke arah kota Pingyang dan berkata, ada sebuah kota sekitar beberapa puluh kilometer dari Changlang Mountain Range. Rumah saya ada di sana. Saya harus kembali sekarang. Monyet roh itu berhenti berteriak. Air matanya mengalir deras. Itu tampak agak sedih. Membalikkan punggungnya, itu diam-diam menjilat luka di tubuhnya. Su Zimo juga merasa agak rumit. Di mata Su Zimo, monyet roh bukan lagi penyelamat awal. Monyet roh adalah seorang teman yang dia makan, hidup dan berbagi dengan orang lain. Su Zimo juga berpikir untuk membawa roh monyet bersamanya, tetapi ini tidak realistis. Di satu sisi, Su Zimo khawatir monyet roh itu tidak bisa terbiasa dengan kata luar. Di sisi lain, dia khawatir bahwa dia tidak akan bisa melindungi monyet roh. Monyet roh itu keras kepala dan pantang menyerah. Itu juga eksentrik dan liar. Dia tidak tahu masalah besar apa yang akan muncul di luar. Kehidupan di luar mungkin tidak lebih aman, lebih bahagia, dan lebih bebas daripada kehidupan di pegunungan Changlang. Kamerat, kamu bisa masuk. Pada saat ini, suara lembut wanita itu bisa terdengar dari dalam gua. Itu memecah keheningan pin drop di luar gua. Su Zimo menepuk pundak si roh kera dan melangkah ke gua terlebih dahulu. Meskipun malam itu gelap, setelah membudidayakan The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness, penglihatan Su Zimo luar biasa. Saat melihat Yao Sue, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Kecantikan Yao Sue sangat mencengangkan. Kecantikannya melampaui Shen Mengqi dan sebanding dengan Dai Yue. Hanya saja dia tidak memiliki karisma unik pada Dai Yue. Yao Sue baru saja keluar dari danau yang dingin. Rambut hitamnya masih basah. Dia tampak seperti wanita cantik yang baru saja keluar dari bak mandi, dengan sentuhan lembut. Dia sangat menarik. Su Zimo sedikit terganggu tetapi kembali seperti biasa setelah beberapa saat. Melihat Yao Sue saat ini, dia menebak bahwa efek dari bubuk reuni Joyful sudah memudar. Su Zimo mengangguk pada Yao Sue dan berjalan ke tempat istirahatnya yang biasa. Dia mencari beberapa tas kain kecil dari klan Joyful dan gelisah dengan penasaran. Kamerat, aku masih tidak tahu namamu. Yao Sue tersenyum dan bertanya. Su Zimo. Su Zimo merespons tanpa melihat ke atas. Dia terus gelisah dengan tas kain di tangannya. Yao Sue memandang Su Zimo, yang tidak jauh dari sana. Mengingat keadaan memalukan yang dia alami saat diracuni oleh Joyful Reunion Powder, dia tidak bisa menahan memerah dan merasa malu. Yao Sue dengan lembut menggeretakkan gerahamnya. Matanya yang bingung mengalihkan pandangan kemana-mana. Dia mencoba tampil santai saat bertanya, baru saja. Baru saja, Nona kehilangan kesadaranmu.
Tidak ada yang terjadi. Sebelum Yao Sue bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Zimo menambahkan. Oh. Yao Sue mengerutkan alisnya ketika dia menemukan bahwa Su Zimo tampak enggan untuk menanggapinya. Dia telah mengutak-atik tas penyimpanan di tangannya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit jengkel di hati. Setelah menonton di samping untuk sementara waktu, Yao Sue tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kamerat, Anda sepertinya tidak menjadi seorang kultivator. Su Zimo berhenti. Dia mengamati mata Yao Sue dan berkata dengan tenang, saya tidak memiliki akar roh. Mendengar kata-kata ini, tidak ada sedikit pun penghinaan di mata Yao Sue. Sebaliknya, ada kejutan dan penyesalan. Perubahan halus ini membuat Su Zimo merasa sedikit positif tentang Yao Sue. Yao Sue mendekati Su Zimo. Dia duduk di tanah, tidak mengurus kotoran dan kekacauan. Dia berkata dengan bercanda, kalau begitu aku tidak akan memanggilmu sebagai kawan lagi. Memang benar aku memanggilmu Tuan Su. Petik 2. Terserah kamu. Su Zimo tersenyum. Yao Sue menunjuk ke tas kain di tangan Su Zimo dan berkata, benda ini adalah tas penyimpanan. Ini adalah barang yang sangat umum di dunia kultivasi. Hampir setiap orang akan membawa satu bersamanya. Ini adalah tas kosmos dan dapat menyimpan banyak item. Petik 2. Oh. Namun, tas penyimpanan hanya akan terbuka setelah seseorang menggunakan roh Qi untuk menstimulasi itu. Sambil berbicara, Yao Sue mengambil tas penyimpanan dan menepuknya dengan telapak tangannya. Setumpuk barang jatuh ke tanah. Kebanyakan dari mereka adalah botol dan toples. Ada juga puluhan batu seukuran kepalan tangan. Ini adalah batu roh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang kultivator. Ada 3 kelasnya, kelas tertinggi, kelas menengah dan kelas bawah. Beberapa ini adalah batu roh kelas rendah. Petik 2. Adapun akar roh, itu dapat dikategorikan menjadi 5 kelas, akar roh semu, akar roh biasa, akar roh kelas unggul, akar roh bumi dan akar roh surga yang paling langka. Yao Sue sangat pintar. Tampaknya, dia bisa mengatakan bahwa Su Zimo sangat ingin tahu tentang pembudidaya. Karena itu, dia tanpa lelah memberitahunya tentang informasi umum para pembudidaya. Dai Yue hampir tidak berbicara tentang hal-hal seperti itu. Karenanya, Su Zimo tidak dapat membantu tetapi tenggelam dalam informasi ini. Satu pihak rendah hati untuk belajar dan pihak lain berbicara tanpa keberatan. Sebelum mereka menyadarinya, hari sudah fajar dan 1 malam telah berlalu. Bahkan jika seseorang adalah seorang kultivator, dia akan merasa lelah setelah mengalami malam yang tidak bisa tidur. Su Zimo tampak menyesal. Dia bangkit dan berkata, Nona Yao, mengenai informasi tentang pembudidaya ini, terima kasih telah mengajari saya dengan murah hati. Saya telah mendapatkan banyak hal. Petik 2. Yao Sue tersenyum dan berkata, jika Anda ingin mengucapkan terima kasih, beri saya 3 potong kulit serigala. Ini juga tujuan saya untuk perjalanan ini. Ada ratusan kulit serigala di dalam gua ini. Su Zimo melambaikan tangannya yang besar dan berkata, ambil sebanyak yang kamu mau. Yao Sue berkata, sebenarnya, semua yang ada pada makhluk roh adalah harta. Bagi Master Jimat, jangat adalah suatu keharusan. Anda memiliki begitu banyak binatang buas bersembunyi di dalam gua. Jika Anda menjualnya, Anda akan bisa mendapatkan banyak batu roh sebagai imbalan. Petik 2. Yao Sue memberitahu Su Zimo sebelumnya. Di dunia budidaya, ada 4 jenis pembudidaya dengan status yang sangat istimewa. Status mereka bahkan lebih tinggi daripada pembudidaya biasa. Master penyempurnaan eliksir dapat menyaring eliksir. Ada banyak jenis eliksir dengan cakupan penggunaan yang luas. Bagi para pembudidaya, eliksir sangat diperlukan. Master penyempurnaan senjata bisa menyaring berbagai jenis dan nilai senjata roh. Bagi para penggarap, senjata roh dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka dan juga sangat diperlukan. Master Jimat dapat membuat jimat. Jimat augmentasi yang Yao Sue gunakan untuk memblokir serangan Joyful Seven sebelumnya adalah salah satu dari jimat tersebut. Tanpa jimat augmentasi, Yao Sue akan lama dikalahkan dan ditangkap. Master formasi arai mahir dalam pembentukan arai. Banyak klan utama memiliki formasi susunan pertahanan utama. Jika para pembudidaya jatuh ke salah satu arai yang ditetapkan oleh lawan, mereka akan ditahan di mana-mana dan kehidupan mereka bahkan mungkin terancam. Tentu saja, prasyarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenis pembudidaya ini adalah memiliki akar semangat dan menjadi prajurit refinement Qi. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika aku bisa menukar batu roh, aku tidak akan menggunakannya. Kenapa tidak? Yao Sue segera berkata, kamu harus tahu bahwa sepotong batu roh kelas rendah bernilai 1000 tael emas.
Di beberapa rumah perdagangan di dunia kultivasi, berbagai jenis barang tersedia untuk dijual. Seseorang harus menggunakan batu roh untuk memperdagangkan barang-barang ini. Jika Anda memiliki batu roh yang cukup, Anda bahkan dapat menugaskan beberapa tugas dan menggunakan prajurit penyempurnaan Ki untuk menyelesaikannya. Tentu saja, semakin tinggi ranah yang dimiliki Ki Refinement Warrior, semakin tinggi biaya perekrutan. Petik 2. Setelah mendengar ini, hati Su Zimo bergetar. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa batu roh ini mungkin benar-benar bermanfaat. Setelah merenung sebentar, Su Zimo bertanya lagi, di alam manakah Joyful Seven berada? Yao Sue berkata, keduanya yang menjaga monyet roh adalah yang paling lemah. Mereka adalah level 5 Ki Refinement Warriors. Orang yang melarikan diri dan yang berwajah gendut adalah yang terkuat. Mereka berdua level 8 Ki Refinement Warriors. 3 yang tersisa adalah level 7 Ki Refinement Warriors. Su Zimo mengangguk. 1 tahun pelatihan dan pengalaman tidak sia-sia. Sekarang, bahkan level 8 Ki Refinement Warrior bukan lawannya. Su Zimo bahkan punya firasat bahwa level 9 Ki Refinement Warrior juga akan berada dalam bahaya jika dia mendekatinya. Tentu saja, ini dengan dalih bahwa pihak lain tidak akan melakukan penerbangan SWORD Kinesis pada contoh pertama. Bahkan, penerbangan SWORD Kinesis akan menguras banyak Ki roh. Dalam perkelahian dan pertempuran, baik itu prajurit penyempurnaan Ki atau yayasan pembentukan yayasan, mereka akan menghemat Ki roh sebanyak mungkin untuk digunakan dalam menyerang lawan. Dengan kedua kaki di tanah, pihak lain masih bisa mengalahkanmu dengan mengendalikan pedang terbang bahkan jika seseorang mengeksekusi penerbangan SWORD Kinesis. Oleh karena itu, di tengah-tengah pembunuhan dan pertempuran, hampir tidak ada prajurit penyempurnaan Ki atau penggarap pendirian yayasan yang akan melakukan penerbangan pedang kinesis dan menyerang pada saat yang sama. Ini tidak hanya akan menyebabkan gangguan tetapi juga menghabiskan banyak semangat Ki. Tentu saja, itu akan menjadi masalah yang berbeda ketika datang ke ranah inti emas sempurna. Kemampuan inti emas yang disempurnakan sangat berbeda dari 2 yang disebutkan sebelumnya. Salah satu kemampuan adalah bahwa inti emas yang disempurnakan bisa sepenuhnya mengangkat dirinya dari tanah tanpa bergantung pada benda asing. Di mana kita pergi untuk menjual barang-barang ini? Su Zimo memiliki panen yang cukup besar kemarin. Dia memiliki 6 tas penyimpanan. Ada sekitar 700 keping batu roh total. Selain itu, ada pedang terbang lain, eliksir dan sebagainya. Yao Sue berkata, pada dinasti Zhou besar, rumah dagang terbesar adalah Sky Tracer Pavilion. Sky Tracer Pavilion akan mendirikan toko cabang di kota-kota tempat para pembudidaya berkumpul. Kebanyakan dari mereka terletak di kota-kota di berbagai negara bagian tempat para raja tinggal. Petik 2. Pavilion Harta Karun Langit, Su Zimo berkata dengan sedikit bingung. Dia mengerutkan kening. Sepertinya ada satu di kota Changlang. Ketika dia belajar di Changlang City sebelumnya, Su Zimo secara tidak sengaja mendengar tentang Sky Tracer Pavilion. Dia mendengar bahwa itu adalah tempat yang bahkan lebih misterius daripada istana. Pertemuan para pembudidaya, kota Changlang, Pavilion Sky Tracer. Su Zimo menyipitkan matanya, sepertinya memikirkan sesuatu. Karena mereka adalah para kultivator, mengapa mereka campur tangan dalam urusan-urusan pugilistik dan pengadilan kerajaan dunia fana? Su Zimo bertanya lagi. Yao Sue menjelaskan, rentang hidup prajurit Ki Refinement hampir mirip dengan orang biasa. Bahkan rentang hidup yayasan pembentuk yayasan paling banyak lebih dari 100 tahun. Sangat sulit untuk mencapai alkimia. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai alkimia, sebagian besar prajurit Ki Refinement dan penggagas pendirian yayasan akan memasuki istana dan menikmati kehidupan yang materialistis dan tanpa beban di tahun-tahun yang tersisa. Petik 2. Tentu saja, ketika ada jejak pembudidaya di berbagai negara, sebagian besar dari mereka milik prajurit penyempurnaan Ki. Namun, dikatakan bahwa pada dinasti Zhou Agung, salah satu pasukan semata-mata dibentuk oleh yayasan pembentukan yayasan dan bahkan ada beberapa kor emas sempurna di dinasti. Ini adalah alasan mengapa dinasti Zhou besar berdiri menjulang seperti raksasa dan mendominasi berbagai negara. Negara-negara seperti Daqi dan Yan semuanya milik negara bawahan dan harus membayar upeti kepada dinasti Zhou besar setiap tahun. Tiba-tiba Su Zimo sadar. Tidak heran dinasti Zhou Agung hampir tidak campur tangan dalam pertempuran di berbagai negara.
Ini karena naik turunnya negara bagian manapun tidak akan mengancam pemerintahan dinasti Zhou besar. Petik 2. Betul, Yao Sue mengangguk. Setelah berhenti sejenak, Yao Sue tersenyum dan berkata dengan sangat mendalam, kota Changlang adalah salah satu kota di negara bagian ini tetapi Skytracer Pavilion mendirikan cabang di sana. Tampaknya penguasa kota-kota ini menyusun rencana besar. Skytracer Pavilion hanya akan mendirikan cabang di tempat-tempat di mana para penggarap berkumpul. Ini menyiratkan bahwa kota Changlang memiliki banyak pembudidaya. Apa yang ingin dilakukan oleh penguasa kota Changlang? Apakah itu terkait dengan keluarga Su? Su Zimo samar-samar merasa bahwa keluarga Su kemungkinan besar telah menjadi pusaran besar-besaran, dan itu akan hancur berkeping-keping jika terjadi kesalahan. Bab 24, Lencana Emas Skytracer. Secara kebetulan, aku juga ingin pergi ke pavilion harta karun untuk berdagang untuk sesuatu. Di mana Changlang City? Tolong bawa saya ke sana. Yao Sue berkata sambil tersenyum. Su Zimo dapat mengatakan bahwa Yao Sue sangat sensitif dan perhatian. Dia khawatir bahwa dia tidak bisa memasuki pavilion harta karun sendiri karena dia bukan pejuang Ki Refinement. Karena itu, dia mengatakan kepadanya bahwa karena takut melukai harga dirinya. Su Zimo juga tidak mengungkapkan kebohongannya. Dia berkata, ayo pergi. Ini juga saatnya saya meninggalkan pegunungan Changlang. Petik 2. Su Zimo mengemasi banyak menyembunyikan binatang roh. Selain itu, ia juga menyimpan tas penyimpanan dan pedang terbang yang dipanen kemarin di tas penyimpanan Yao Sue untuk sementara waktu agar tidak terlihat terlalu mencolok. Di luar gua, langit sudah terang. Monyet roh itu meringkuk di sudut dengan punggung menghadap mereka berdua. Tampaknya tertidur lelap. Ayo pergi. Jangan ganggu dia, Yao Sue berkata dengan lembut. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Dia pergi ke sisi monyet roh dan menendangnya tanpa memberi peringatan. Dia mencaci sambil tersenyum, berhentilah berpura-pura mati. Bangun dan kirim saya. Tendangan ini sangat mendadak dan kuat. Bahkan Yao Sue terkejut. Tanpa diduga, monyet roh yang awalnya tidur nyenyak sepertinya sudah lama bersiap untuk ini. Swoosh! Itu berlari dan menghindari tendangan curang Su Zimo. Gigi mengunyah dan rahang terbuka, ia melambaikan kedua tangan ke arah Su Zimo dengan wajah penuh penghinaan, dan memutar matanya dari waktu ke waktu. Su Zimo tersenyum tipis dan berkata, jika Anda tidak ingin mengirim saya pergi, biarlah. Lihat dirimu, monyet sial, jadilah lebih cerdas di lain waktu. Jangan bodoh pergi ke petani ketika Anda bertemu mereka. Monyet roh mendengus dan melambaikan tinjunya. Saya pergi. Dengan punggung menghadap monyet roh, Su Zimo melambaikan tangannya dan meninggalkan gua bersama Yao Sue. Tidak jauh dari sana, Su Zimo merasakan sesuatu dan secara naluriah berbalik. Dia melihat roh kera berdiri di pintu masuk gua dan mengawasinya dari jauh. Di bawah pantulan cahaya pagi, sosok tinggi dan besar itu tampak agak kesepian dan sunyi. Saat melihat Su Zimo berbalik, monyet roh merasa bahwa dia tidak bisa lagi menahan ekspresinya. Mengangkat kepalanya dengan bangga, itu berbalik dan menggeliat kembali ke dalam gua, menghilang dari pandangan. Yao Sue memperhatikan ini dan berkata dengan lembut, pada akhirnya, itu keluar untuk mengirimmu pergi. Su Zimo menunduk diam-diam. Yao Sue berkata, karena kamu tidak tahan untuk meninggalkannya. Bawa itu. Setelah hening sejenak, Su Zimo mendongak dan tersenyum. Berpura-pura santai, dia berkata, tidak apa-apa. Tidak perlu repot tentang dia. Monyet ini memiliki ambisi besar. Ia ingin menjadi penguasa pegunungan Changlang, raja pegunungan yang bahagia dan riang. Petik 2. Yao Sue menemukan pedang terbang dari tas penyimpanan dan menggantungnya di udara. Dia melompat ke atasnya. Dia kemudian menoleh ke Su Zimo dan berkata, ayo. Ini akan lebih cepat dengan cara ini. Su Zimo tidak menolak. Dia segera melompat ke pedang terbang. Swoosh! Lampu dari pedang menyala. Keduanya sudah menghilang dari tempat mereka berada pada kecepatan pencahayaan. SWOT Kinesis Flight sama anggun dan gesitnya dengan angsa yang terkejut. Itu semilir, riang dan tak terlukiskan. Su Zimo akan berbohong pada dirinya sendiri jika dia mengatakan bahwa dia tidak iri. Namun, dia berada di jalur penanaman setan. Dia harus mengolah bagian formasi inti untuk bangkit dari tanah dan terbang di udara. Setelah transformasi tendon, ada 4 bidang utama, penguatan tulang, pembersih sumsum, penyempurnaan organ, dan pembersihan lubang saringan. Dia tidak tahu berapa lama. Setelah 1,5 tahun, dia merasa sangat berbeda ketika kembali ke kota Changlang. Melihat kota Changlang dari ketinggian sementara di atas pedang Yao Sue, Su Zimo menemukan bahwa kota ini jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Keduanya mendarat di gang kecil yang sunyi dan dalam. Ada tembok di ujung gang kecil itu. Sebelum Yao Sue mencapai dinding, dia menunjuk dengan jarinya dan melepaskan aliran ki roh.
Sebelum mengenai dinding, tirai itu berubah sejelas tirai air pada saat itu. Yao Sue menjelaskan, ini adalah semacam formasi arai. Ini memiliki efek benteng visual. Manusia tanpa roh Ki tidak akan dapat menemukan tempat ini. Ada dua cara untuk memasuki Sky Tracer Pavilion. Pertama, jadilah seorang kultivator. Kedua, miliki Sky Tracer Badge. Petik 2. Su Zimo mengangguk dan mengikuti Yao Sue menyeberangi dinding. Itu luas dan cerah di sisi lain. Sebuah istana yang berkilau dan berkilauan muncul tepat di depan mereka. 3 kata, Sky Tracer Pavilion, ditulis di plakat. Di bawah sudut kanan bawah Sky Tracer Pavilion, ada cabang, kata yang indah dan kecil, yang menyatakan bahwa ini adalah cabang toko Sky Tracer Pavilion. Setelah memasuki aula utama Sky Tracer Pavilion, orang bisa melihat banyak pejuang Ki Refinement berkeliaran di sekitar. Aula utama dipenuhi dengan banyak harta yang dikumpulkan di dunia kultivasi. Ada eliksir, item roh, jimat, manual rahasia teknik budidaya dan sebagainya. Itu memiliki semua yang diinginkan seseorang. Ikuti aku di lantai atas. Semua barang di lantai bawah ini adalah barang biasa. Yao Sue berbisik. Di bawah tatapan iri dari banyak pejuang Ki Refinement, Su Zimo mengikuti Yao Sue ke atas. Prajurit penyempurnaan Ki ini menyadari bahwa hanya penggarap pendirian yayasan atau mereka yang memiliki lencana harta karun yang dapat diberikan akses ke lantai kedua pavilion harta karun Sky. Namun, itu terlalu sulit untuk mencapai Sky Tracer Badge. Bahkan lencana perunggu harta karun langit tingkat paling rendah membutuhkan sejumlah batu roh sebagai imbalan atas kelayakan tersebut. Di lantai 2, jelas ada harta dunia budidaya yang kurang. Namun, masing-masing item terlihat lebih baik daripada yang di lantai bawah. Terlepas dari beberapa prajurit Ki Refinement yang menjual barang, tidak ada orang lain yang hadir. Itu sangat sunyi. Yao Sue mengetuk meja. Dia melayangkan sepotong lencana emas yang indah dan berkata dengan suara rendah, keluarkan manajer pavilionmu. Prajurit Refinement Ki kaget seketika. Dia menanggapi kekasaran dengan senyum menyanjung. Senior, tolong tunggu sebentar di sini. Segera, sosok berpakaian seperti pengusaha bergegas. Dia agak gemuk tapi cepat dalam gerakannya. Menjual sesuatu. Yao Sue langsung menuju pokok permasalahan. Dia mengeluarkan ratusan kulit binatang roh, berbagai eliksir dan beberapa pedang terbang. Su Zimo sudah merencanakan untuk menjual semuanya dan menukarnya dengan batu roh. Ini akan menjadi total 3070 buah batu roh kelas rendah. Manajer Sky Tracer Pavilion menghitung sebelum dia menyeka keringatnya dan berkata. Yao Sue melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu. Mari kita bulatkan menjadi 3100. Ini, oke. Manajer sedikit ragu tetapi setuju setelahnya. Su Zimo tiba-tiba menyadari bahwa Yao Sue tampaknya dilahirkan dari asal yang luar biasa. Setiap gerakannya dipenuhi aura keanggunan yang kuat. 3100 buah batu roh. Ditambah dengan 700 keping lainnya di dalam kantong penyimpanan Joyful Seven, Su Zimo sudah hampir 4000 batu roh sekarang. Ini juga dianggap kekayaan besar di antara prajurit Refinement Ki tingkat tinggi. Bagaimana kamu ingin menggunakan jumlah batu roh ini? Yao Sue bertanya. Su Zimo punya beberapa rencana di dalam hatinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya ingin memperbaiki 2 senjata. 1 busur dan 1 pedang. Setelah pertempuran dengan prajurit Ki Refinement di Changlang Mountain Range, Su Zimo menemukan kelemahannya sendiri. Dia tidak bisa meninggalkan tanah dan terbang di langit. Jika dia bertemu dengan pejuang Ki Refinement yang menggunakan SWOT Kinesis Flight di masa depan, Su Zimo akan berurusan dengan mereka dengan busur dan anak panahnya. Adapun pedang itu, selain melindungi dirinya sendiri dan menyerang musuh, itu juga bisa memblokir item roh dari prajurit Refinement Ki dan mengambil kesempatan untuk mengurangi jarak memisahkan mereka. Selain senjata tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat superior, kelas tertinggi, ada juga jenis senjata roh lain yang disebut senjata roh semu. Alasan mengapa senjata roh sangat kuat ada 2. Di satu sisi, bahan yang digunakan untuk memperbaiki senjata adalah item roh langka. Di sisi lain, setelah banyak dipalu dan dimurnikan oleh master perbaikan senjata, kotoran telah dihilangkan. Senjatanya tidak mudah pecah karena keras dan kuat. Yang paling penting, seseorang harus melihat pola roh yang terkondensasi untuk menganalisis tingkat senjata roh. Senjata roh kelas rendah akan memiliki 1 pola roh. Di antara 7 Joyful, 2 dari mereka memiliki pedang terbang tingkat ini. Pedang terbang di tangan Yao Sue adalah senjata roh kelas menengah karena memiliki 2 pola roh. Senjata dengan 3 pola roh adalah kelas superior sedangkan yang dengan 4 pola roh adalah kelas tertinggi. Sebelum para penggarap terlibat dalam pertarungan, itu akan menyuntikkan roh Ki ke dalam senjata roh. Ini akan memperkuat pola roh untuk bersinar. Semakin banyak garis yang ada, semakin kuat senjata roh. Senjata roh semu yang disebut mengacu pada senjata yang terbuat dari bahan yang sama dengan yang asli.
Itu juga dibuat oleh master penyempitan senjata tetapi tidak ada pola roh yang terkondensasi pada mereka. Bagi Suzimo, apakah senjata itu memiliki pola roh atau tidak, tidak ada bedanya. Dia tidak bisa menyegarkan mereka sama sekali. Selama senjata itu kuat dan cukup keras untuk memblokir dampak senjata roh dan menyebabkan kematian dan cedera bagi prajurit Refinement Ki, itu sudah cukup. Manajer Skytracer Pavilion berkata, harganya sangat sedikit untuk memperbaiki dua senjata roh semu. Termasuk biaya bahan dan mempekerjakan senjata Refinement Master, beberapa ratus batu roh kelas rendah sudah cukup. Itu akan makan waktu berapa lama? Suzimo bisa merasakan bahwa keluarga Su akan segera menghadapi musibah. Dia ingin meningkatkan kemampuannya sesegera mungkin. Setidaknya 3 hari, manajer Skytracer Pavilion berkata. Pada catatan terpisah, mudah untuk memperbaiki busur tetapi tidak tali busur. Yao Sue menunjuk ke pinggang Suzimo dan tersenyum lembut. Tendon piton di pinggang Anda dapat digunakan sebagai tali busur. Suzimo masih terbungkus kulit binatang dan tendon piton digunakan sebagai sabuk. Yao Sue mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong Suzimo, menutupi hidungnya. Cepat mandi dan ganti pakaianmu. Anda dapat menghapus tendon piton. Suzimo batuk ringan untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia dengan cepat mengikuti 2 staf menunggu perempuan dan meninggalkan lantai 2 Skytracer Pavilion sementara. Tidak lama kemudian, Suzimo kembali ke Skytracer Pavilion. Ketika Yao Sue meliriknya dari sudut matanya, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Pada saat ini, Suzimo mengenakan jubah hijau. Dia telah mencukur janggutnya. Mata yang cerah, jernih, dan halus, ia memancarkan aura ilmiah yang kuat. Dia seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Siapa ini? Yao Sue memutar kedua telapak tangannya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan mendekatinya. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya dengan sedikit senyum di matanya. Tatapan Suzimo cerah dan jernih. Dia tersenyum tetapi diam. Tuan muda, tentu saja. Menyebut Anda sebagai Tuan Muda Su benar-benar tidak salah. Yao Sue tersenyum dan berkata. Suzimo hampir tidak bisa menahan ini. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Nona Yao Sue, kau lucu. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Yao Sue melambaikan tangannya dan bertanya, untuk apa kamu menggunakan batu roh yang tersisa? Berapa banyak batu roh yang saya butuhkan untuk menyewa prajurit Refinement Ki? Suzimo berencana untuk menyewa 1 prajurit Refinement Ki untuk melindungi keluarga Su. Manajer Skytracer Pavilion berkata, ini tergantung pada tingkat di mana Ki Refinement Warrior berada. Semakin tinggi semakin baik. Untuk prajurit Refinement level 7 Ki, 5 potong batu roh kelas rendah sehari akan cukup. Untuk prajurit Refinement level 8 Ki, Anda perlu 10 potong sehari. Untuk prajurit Refinement level 9 Ki, kamu membutuhkan 100 buah. Petik 2. Suzimo melakukan beberapa perhitungan mental. Dia memiliki total lebih dari 3.000 keping batu roh yang tersisa. Tentu saja, itu baik untuk menyewa prajurit Refinement level 9 Ki. Namun, ia hanya memiliki batu roh yang cukup untuk menyewa salah satu dari mereka selama sebulan. Tidak ada yang bisa menjamin kapan bahaya akan datang. Di sisi lain, mempekerjakan prajurit Refinement level 8 Ki bisa melindungi keluarga Su selama setahun penuh. Itu relatif lebih hemat biaya. Setelah merenungkan dalam-dalam untuk sementara waktu, Suzimo berkata, aku akan menyewa prajurit Refinement level 8 untuk periode 1 tahun. Baik. Manajer itu melambaikan tangannya. Salah satu staf menunggu perempuan mengangguk dan berjalan menuju aula utama di lantai pertama Skytracer Pavilion. Yao Sue menjelaskan, selalu ada misi baru di aula utama Skytracer Pavilion. Jika prajurit Refinement Ki tertarik pada mereka, mereka akan mencari heroes yang sesuai. Setelah berhenti sejenak, Yao Sue memberikan lencana emas di tangannya kepada Suzimo. Dia berkata, ini adalah lencana emas Skytracer Pavilion. Dengan lencana ini, Anda bisa mendapatkan setengah harga untuk setiap item pembelian ketika Anda datang ke sini lain kali. Sekali, Suzimo kaget. Manajer Skytracer Pavilion yang berdiri di samping menjelaskan, ada 3 jenis lencana di Skytracer Pavilion. Nilai terendah adalah lencana perunggu yang akan memberi Anda diskon 10%. Berikutnya adalah lencana perak yang memberikan diskon 20%, diikuti oleh lencana emas. Petik 2. Barang ini terlalu berharga dan mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Setelah mendengar penjelasan manajer, bagaimana mungkin Suzimo tidak tahu betapa berharganya lencana emas ini? Terima itu. Saya masih memiliki lebih banyak. Tidak membiarkan pertimbangan lebih lanjut, Yao Sue menyelipkan barang itu ke pelukan Suzimo dan mengingatkannya, kamu harus menyembunyikannya dengan baik dan jangan biarkan orang melihatnya. Kalau tidak, Anda akan dengan mudah menarik masalah. Suzimo mengerutkan kening dan ingin menolak lagi. Wajah Yao Sue menjadi kaku, kamu menyelamatkan hidupku. Bukankah hidupku layak dengan lencana emas jelek ini? Petik 2.
Petik 2. Su Zimo terdiam. Manajer di samping memutar matanya terus-menerus, bergumam dalam hatinya, lencana emas yang buruk. Ada kurang dari 10 lencana emas seperti itu di seluruh dinasti Zhou besar. Nyonya ini sangat murah hati. Saya tidak tahu dari mana datangnya nasib baik bocah malang ini. Petik 2. Pada saat ini, Su Zimo tidak menyadari bahwa lencana emas harta karun di tangannya bukan yang biasa. Bahkan jika dia memiliki lencana emas Sky Tracer biasa, dia hanya bisa mendapatkan diskon 30% di Sky Tracer Pavilion. Hanya ada satu tempat dengan lencana emas Sky Tracer yang bisa memberikan diskon 50%. Bab 25, Kesulitan. Setelah melangkah keluar dari Sky Tracer Pavilion, sudah hampir siang hari. Su Zimo berbalik dan menatap Yao Sue. Dia berkata dengan tulus, saya harus berterima kasih kepada Nona Yao Sue untuk masalah hari ini. Panggil aku Yao Sue. Itu, baiklah kalau begitu. Su Zimo sedikit ragu sebelum dia setuju. Saat melihat Su Zimo mengangguk, Yao Sue mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia segera berkata, kalau begitu, aku akan memanggilmu Zimo. Su Zimo. Yao Sue melirik Su Zimo ke samping dan bertanya, kemana Zimo selanjutnya? Su Zimo merenung dalam-dalam dan berkata, saya harus tinggal di kota Changlang selama beberapa hari untuk menunggu dua senjata roh disempurnakan. Pada saat yang sama, saya akan memeriksa apakah ada prajurit refinemen level 8 yang menjalankan misi. Petik 2. Setelah berpikir, Yao Sue berkata, aku akan kembali ke klan saya kalau begitu. Aku tidak akan menemanimu. Semoga perjalananmu menyenangkan. Kami akan bertemu lagi jika ada nasib. Su Zimo mengangguk. Yao Sue melompat ke pedang terbang. Ketika dia akan meninggalkan Sky Tracer Pavilion, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan tersenyum menawan. Tidak, jika kita memiliki takdir, kami pasti akan bertemu lagi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Yao Sue melompat ke pedangnya dan pergi. Dia menghilang dari pandangan Su Zimo segera setelah itu. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Dia meninggalkan gang kecil Sky Tracer Pavilion dan mencari penginapan di dekatnya untuk menginap. 3 hari kemudian, di rumah besar Tuan Kota. Cao Gang, penjaga serigala, masuk dan membungkuk untuk memberi hormat. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan Kota, penjaga bawahanku melihat Su Zimo di kota. Yang aneh adalah bahwa, pemuda ini tampaknya muncul dari udara yang tipis. Tidak ada yang melihatnya memasuki kota. Luo Tianwu, penguasa kota Changlang mengangguk dan berkata, ya, mungkin kita lalai. Siapa takut? Saya sudah lama menerima berita ini dan mengirim seseorang untuk mengujinya. Karena kita memanfaatkan dia untuk membunuh, kita harus menguji apakah pedang ini cukup tajam. Petik 2. Aku mendengar itu, beberapa waktu yang lalu, Su Hong melarikan diri dari kematian di ibu kota negara Yan. Pekerjaan persiapan 16 tahun gagal dalam pertempuran terakhir. Dia hampir kehilangan nyawanya. Sekarang, ibu kota negara Yan dijaga ketat. Banyak prajurit refinemen Qi berkumpul di dekat Raja Yan. Apa yang bisa dilakukan Su Zimo ini? Cao Gang sedikit mengernyit. Luo Tianwu tersenyum dan berkata, Su Hong memiliki kavaleri lapis baja hitam di bawah sayapnya. Dia kuat tetapi juga terlalu ambisius. Diharapkan bahwa pembunuhannya terhadap Raja Yan akan gagal. Tapi tuan muda kedua ini berbeda. Tidak ada yang memandangnya sebagai ancaman. Semakin Anda mengabaikan keberadaan seseorang, semakin mudah baginya untuk melakukan pembunuhan yang berhasil. Su Zimo telah berada di kota Changlang selama 3 hari tetapi tidak mendengar berita dari pavilion harta karun. Menyewa Qi refinemen warrior tidak semudah yang ia harapkan. Selain itu, dia ingin menyewa prajurit refinemen level 8 Qi. Su Zimo merasa sedikit jengkel. Dia siap untuk makan di lantai pertama penginapan. Ketika dia tiba di lantai bawah, dia bisa mendengar orang-orang mencibir. Seseorang berkata dengan eksentrik, Yo, bukankah tuan muda kedua Su ini telah direduksi menjadi orang biasa yang lebih rendah? Mengapa Anda masih memiliki rasa malu untuk datang ke kota Changlang? Su Zimo memiringkan matanya dan melihat seorang pemuda yang tampaknya kaya dengan sikap anggun melambaikan kipas. Mencibir terus-menerus, dia memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dua pria parubaya berada di sisinya. Mereka bermata cerah dan memiliki aura tertahan. Mereka tampaknya menjaga pemuda yang duduk di antara mereka. Nama pemuda ini adalah Chu Liang. Dia tidak bisa mengambil kesulitan belajar seni bela diri tetapi juga enggan untuk fokus pada studinya dengan tenang. Dengan kekuatan klan keluarganya sebagai dukungan, dia duduk sepanjang hari, menindas yang muda dan lemah. Su Zimo memiliki kesan tentang pria ini karena ia adalah teman sekelasnya saat itu ketika belajar di kota Changlang sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa melihat secara langsung dengan tingkah laku pria ini, keduanya tidak pernah memiliki permusuhan di antara mereka. Su Zimo melirik samar ke arah Chu Liang. Tatapannya tenang dan ekspresinya normal. Dia kemudian berbalik dan naik ke tangga.
Keluarga Su sudah memiliki musuh di negeri lain. Su Zimo tidak ingin menarik lebih banyak masalah. Tidak ada gunanya membuat lebih banyak musuh. Chu Liang mencibir. Bos Li, kapan penginapanmu mulai menerima orang awam yang lebih rendah? Patahkan kedua kaki rakyat jelata yang lebih rendah ini dan usir dia, kalau-kalau dia memengaruhi selera saya. Petik 2. Ini. Bos penginapan tampak seperti dia dalam posisi yang sulit. Iya, Anda ingin mematahkan kedua kaki saya. Su Zimo menghentikan langkahnya dan berbalik perlahan, tatapannya menyapu lobi utama. Para tamu di penginapan sepertinya bukan orang biasa. Mereka memiliki senjata di atas meja di samping mereka. Meskipun mereka juga makan dan minum, tatapan mereka secara tidak sengaja mendarat padanya. Selain itu, ada jejak permusuhan di mata mereka. Ini bukan pertemuan kebetulan. Pihak lain sengaja datang ke sini untuk mencari masalah. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah menemukan jawabannya. Su Zimo berjalan menuju Chu Liang. Dua pria parubaya di sisi Chu Liang menunjukkan tanda-tanda gugup. Otot-otot itu menegang ketika mereka menurunkan telapak tangan dan meletakkannya di senjata di pinggang. Su Zimo tersenyum dan duduk di kursi di seberang Chu Liang. Siapa yang menyuruhmu duduk? Chu Liang berteriak. Bang! Dia membanting tangannya di atas meja. Dentang. Satu demi satu, pengunjung sekitarnya bangkit dari kursi mereka, menghunuskan senjata mereka. Ekspresi Su Zimo tidak berubah. Tanpa melihat ke samping, dia tidak tampak terganggu ketika dia mengambil botol anggur Chu Liang dan menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Dua pria parubaya di seberangnya tampak muram dan serius. Mereka bergerak ke tengah, menghalangi Chu Liang di belakang mereka. Su Zimo tidak bergerak dan bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun aura pembunuhan. Namun, kedua pria parubaya itu merasa tidak nyaman dan merasa kedinginan. Kalian berdua adalah expected Konate experts, kan? Su Zimo mengangkat cangkir anggur dan bertanya dengan santai. Jadi bagaimana kalau kita? Salah satu dari mereka merespons. Kalian berdua. Su Zimo mengangkat kepalanya dan menghabiskan anggur yang kuat di cangkirnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Dia terus berkata, tidak akan bisa melindunginya. Saat dia meletakkan cangkir anggur, Su Zimo mulai bergerak. Jepret. Gelas anggur jatuh di atas meja. Jatuhnya tidak keras atau lunak tapi seluruh meja tiba-tiba terbelah. Su Zimo mendekat dan membalik telapak tangannya, menyiram bagian atas kepala dua pakar Konate yang disempurnakan. Gerakannya tiba-tiba dan dia menyerang dua orang pada saat yang sama. Kedua pria parubaya itu ketakutan. Aura serangan telapak tangan Su Zimo sangat kuat dan mencekik. Mereka bahkan bisa mencium bau busuk berdarah di gelombang telapak tangannya. Dalam sekejap mata, cendekiawan yang anggun telah berubah menjadi binatang pemakan manusia. Kedua pria itu segera menghunus senjata mereka untuk memblokir serangan. Swoosh! Ada suara memekakkan telinga dan renyah. Dua senjata yang sangat tajam telah benar-benar terbanting berkeping-keping oleh telapak tangan Su Zimo. Mereka tersebar di tanah. Bang! Bang! Su Zimo bergerak maju dan menendang kedua kakinya dengan santai. Kedua ahli Konate dilemparkan keluar. Horor memenuhi mata mereka. Dada mereka hancur dan mereka memuntahkan darah segar. Mereka hampir mati. Dibandingkan dengan binatang buas di Changlang Mountain Range, teknik pertarungan jarak dekat dari kedua pria di depannya benar-benar terlalu buruk. Jika Su Zimo menggunakan semua kekuatannya, mereka berdua termasuk senjata mereka akan hancur seketika dengan tekanan telapak tangan ini. Chu Liang sangat takut sehingga wajahnya kehabisan semua warna. Dia tidak pernah berharap bahwa dua ahli Konate yang paling diandalkan akan menjadi tidak valid dalam sekejap mata. Selanjutnya, Su Zimo sudah mendekati dia. Su Zimo meraih lehernya dan mengangkatnya ke udara. Itu terlalu cepat. Ketika Chu Liang mendarat di tangan Su Zimo, pengunjung di sekitarnya bahkan belum pulih dari keterkejutan mereka. Tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk maju, mereka takut akan konsekuensi dan penuh keberatan. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan tuan muda keluargaku. Suara keras dan keras terdengar dari sekitarnya. Su Zimo sepertinya tidak mendengarnya. Dia hanya menatap Chu Liang dengan senyum yang tak terlihat di wajahnya. Aku dengar kamu ingin mematahkan kedua kakiku. Leher Chu Liang dicekik. Wajahnya berubah menjadi biru keunguan saat dia mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Tatapan Su Zimo berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mengayunkan kakinya. Pa. Suara tulang retak terdengar dari lutut Chu Liang. Mereka dihancurkan oleh tendangan Su Zimo dalam sekejap itu. Chu Liang sangat kesakitan sehingga butir-butir keringat muncul di dahinya. Seluruh tubuhnya menggigil tetapi dia tidak bisa memaksa diri untuk mengatakan sepatah kata pun. Siapa yang menyuruhmu datang? Su Zimo menekannya. Chu Liang tidak bisa mengatur napas. Dia memutar matanya dan tampak seperti akan pingsan kapan saja. Pada saat ini, sebuah teriakan nyaring terdengar dari luar pintu. Berhenti.
Seorang pria yang mengenakan baju besi dengan wajah tegas dan tegas berdiri di pintu masuk penginapan. Dia memimpin banyak penjaga. Dia berlari dengan slide besar dan kuat. Pria ini tidak lain adalah Cao Gang, salah satu dari 5 serigala penjaga kota Changlang. Pertempuran dilarang di kota. Su Zimo, cepat lepaskan pria itu. Cao Gang melangkah maju dan berteriak. Waktu yang sama, Cao Gang juga bergerak maju 2 langkah dan berbisik ke telinga Su Zimo. Tuan muda kedua Su, Tuan kota ingin bertemu dengan Anda. Su Zimo menyipitkan kedua matanya. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan dia samar-samar mengerti apa yang terjadi. Su Zimo melambaikan tangannya dan melemparkan Chu Liang ke samping dengan acuh tak acuh. Bawa penjahat Su Zimo kembali ke penguasa kota. Cao Gang berteriak lagi. Banyak penjaga di belakangnya bergerak maju dan mengepung Su Zimo. Namun, tidak ada yang memborgolnya. Su Zimo tanpa ekspresi tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia mengikuti Cao Gang dan rombongan dan meninggalkan penginapan. Bab 26, mendengar tentang rahasia. Ini adalah pertemuan pertama antara Su Zimo dan penguasa kota Changlang. Sangat sulit untuk membaca pikiran penguasa kota hanya dengan melihat matanya. Dia tanpa ekspresi dan tampaknya sangat dalam dan licik. Luo Tianwu juga mengukur Su Zimo pada saat yang sama. Kesan pertamanya tentang Su Zimo adalah pria yang berbudaya dan sopan, tidak berbeda dengan sarjana lainnya. Jika dia tidak tahu sebelumnya banyak tindakan Su Zimo di kota Pingyang, sangat sulit bagi Luo Tianwu untuk membayangkan bahwa seorang sarjana yang tampak lemah dan lemah benar-benar bisa menaklukkan 2 klan keluarga besar. Segera setelah itu, dia merasakan bahwa Su Zimo misterius dan tak terduga. Pandangan kedua belah pihak bertabrakan di udara. Segera setelah itu, Luo Tianwu mengungkapkan senyum terlebih dahulu. Dia berkata dengan suara keras dan jelas, "Saya sudah lama mendengar tentang tuan muda kedua Su yang terkenal. Kami akhirnya bertemu hari ini. Silahkan duduk." Dari samping, seorang pelayan tua yang bungkuk mengenakan jubah abu-abu berjalan mendekat. Berambut abu-abu, dia memiliki wajah kurus dan mata berawan. Dia membawa kursi dan meletakkannya dengan hati-hati di depan Su Zimo. Tatapan Su Zimo tampak santai saat menyapu pelayan tua itu. Dia tidak menolak dan langsung duduk. Luo Tianwu sangat sopan padanya. Namun, ada lebih banyak dalam kasus ini dan menjadi lebih jelas bahwa pertemuan ini tidak begitu sederhana. Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika sesuatu terjadi di luar kebiasaan. Apa status, kekuatan, dan prestis seseorang penguasa kota? Luo Tianwu tidak pernah mengundang Su Zimo ketika yang terakhir mencapai penghargaan ilmiah sebelumnya, apalagi status inferiornya saat ini. Pelayan tua berjubah abu-abu berdiri di samping Su Zimo dan mengisi secangkir teh untuk Su Zimo dengan hormat. Pikiran Su Zimo begitu dalam saat dia menatap tajam ke pelayan tua berjubah abu-abu itu. Dengan senyum yang tak terlihat, dia berkata, "Kamu menyajikan teh untukku. Ini pasti sulit bagimu." Pelayan tua berjubah abu-abu itu berhenti sejenak. Dia meletakkan teko di atas meja tanpa ekspresi. Setelah itu, dia mundur untuk berdiri di belakang Luo Tianwu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mendengar ini, seberkas cahaya melintas di mata Luo Tianwu tetapi menghilang setelah beberapa saat. Kata-kata Su Zimo sepertinya tidak disengaja tetapi yang lain tidak yakin dengan makna yang tersirat. Dia bisa mengejek dirinya sendiri karena statusnya yang lebih rendah atau mengasihani pelayan tua berjubah abu-abu untuk usia tuanya. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Anak ini sudah melihat melalui identitas prajurit Qi Refinement dari pelayan tua ini mengenakan pakaian lusuh dan abu-abu. Orang ini tidak mudah dihadapi. Luo Tianwu mengerutkan alisnya diam-diam. Pelayan tua berjubah abu-abu itu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Namun, dia tidak bisa menipu persepsi roh bahwa Su Zimo telah mencapai melalui pengalaman mendekati kematiannya. Tanpa sepatah kata pun, Su Zimo mengangkat cangkir tehnya dan menyeruput teh dengan santai. Luo Tianwu juga diam. Ujung jarinya mengetuk meja tidak ringan maupun keras. Sekitar 8 menit berlalu. Keheningan pin drop di ruangan itu menakutkan. Hanya suara ujung jari yang mengetuk meja yang beresonansi. Suasana mencekik. Senyum di wajah Luo Tianwu sudah menghilang. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang biasa tidak akan mampu menahan tekanan. Mereka sudah lama berbicara untuk meredakan suasana. Namun, sejak awal, ekspresi Su Zimo tidak berubah sedikitpun. Tatapannya setenang seorang beku tua yang sedang bermeditasi. Anak ini baru berusia 18 tahun dan dia memiliki temperamen yang tenang dan dewasa. Sangat sulit untuk berurusan dengannya. Petik 2. Luo Tianwu bergumam di dalam hatinya. Dia sudah merasa sedikit gelisah. Sebenarnya, ini adalah taktik tekanan psikologis. Siapapun yang tidak tahan situasi dan berbicara pasti akan berada di belakang kaki. Luo Tianwu awalnya ingin menaklukkan Su Zimo dalam contoh pertama. Namun, dia tidak berharap untuk memukulnya di tempat yang salah. Dia merasa sangat kesal.
Bukankah Tuan Muda kedua Su ingin tahu mengapa saya mengundang Anda hari ini? Luo Tianwu bertanya dengan tersenyum. Su Zimo meletakkan cangkir tehnya dengan santai dan melirik Luo Tianwu. Dia berkata dengan tenang, bolehkah saya meminta City Lord untuk memberi saya alasan eksplisit? Dua Tuan Muda keluarga Su sama-sama krim tanaman. Kesabaran dan ketekunan Tuan Muda Su, dan Tuan Muda kedua Su menyembunyikan cahaya Anda di bawah gantang. 5 penjaga serigala di bawah sayap saya dan saya sangat mengagumi kalian. Luo Tianwu memuji. Su Zimo sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Kota, kamu tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Tolong langsung ke intinya. Kamu terus terang. Saya mengagumi orang-orang seperti Tuan Muda kedua Su. Petik 2. Luo Tianwu tersenyum tipis. Kakak laki-lakimu gagal membunuh Raja Yan. Dia terluka parah dan terbaring di tempat tidur sekarang. Saya tahu bahwa hati Tuan Muda kedua Su harus dipenuhi dengan amarah. Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah Su Zimo berubah. Kakak laki-laki membunuh Raja Yan. Dia terluka. Su Zimo belum kembali selama setahun. Karena itu, dia tidak tahu bahwa masalah parah telah terjadi pada keluarga Su. Mengapa kakak laki-laki membunuh Raja Yan? Mungkinkah Raja Yan menjadi musuh keluarga Su? Mengamati perubahan ekspresi Su Zimo, Luo Tianwu sedikit terkejut. Dia bertanya, jangan bilang bahwa Tuan Muda kedua Su tidak tahu tentang ini. Aku tidak sadar. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan menahan keinginan untuk bergegas kembali ke kota Pingyang. Luo Tianwu merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kemenangan dengan ini. Dia mengungkapkan sedikit senyum dan berkata, sebenarnya, aku masih mengagumi dan menghormati Sumu, Tuan Wuding, yang paling. Seberapa kuat dan bergengsi kavaleri lapis baja hitam di bawah sayapnya. Manakah dari negara-negara sekitarnya yang tidak mengenal Sumu yang terkenal? Sayang sekali. Sumu. Setelah mendengar nama ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo tampaknya merasakan sakit di hatinya. Su Zimo sudah merasakan bahwa pria bernama Sumu ini sangat mungkin adalah ayahnya. Dia hanya mendengar Luo Tianwu melanjutkan dengan kata-katanya, 16 tahun yang lalu, kami mendengar bahwa Sumu telah dijebak dan dijebak oleh penjahat. Raja Yan memberi perintah untuk memusnahkan seluruh keluarganya. Pada saat itu, aku juga mengepalkan tinjuku dalam kesedihan dan kesakitan. Saya berduka karena kehilangan seorang pahlawan yang luar biasa. Untungnya, garis keturunan Lord Wuding masih ada. 2 tuan muda dari keluarga Su melarikan diri. Setelah mendengar ini, Su Zimo sudah mengerti dalam hatinya. Dia telah menemukan jawaban atas banyak keraguannya. Tanpa sepatah kata pun, tubuh kurus Su Zimo bangkit dan menuju keluar. Di mana tuan muda kedua Su pergi? Luo Tianwu bertanya dengan cepat. Wajah Su Zimo serius. Dia berbalik dan menatap Luo Tianwu. Terlihat urat merah terlihat di matanya. Itu sangat menakutkan. Luo Tianwu tertegun. Pria tua berjubah abu-abu di belakangnya bergerak mundur selangkah secara naluriah. Dia menyelipkan tangannya ke dadanya dan mencari di dalam tas penyimpanan. Faktanya, Luo Tianwu tidak tahu bahwa Su Zimo tidak mengetahui latar belakang keluarga Su. Dia tidak berharap bahwa Su Zimo akan bereaksi sangat besar. Luo Tianwu menenangkan dirinya dan mengambil napas dalam-dalam. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya tahu bahwa tuan muda kedua Su ingin membalas dendam. Saya juga ingin mencari keadilan untuk Lord Wuding. Kenapa kita tidak melakukan ini? Saya memiliki mata-mata di kota tempat Raja Yan tinggal. Saya dapat mencoba yang terbaik untuk membantu tuan muda kedua Su mendekati Raja Yan. Dengan kemampuan tuan muda Su kedua, kita pasti akan dapat mengeksekusi Raja Yan dan membalaskan dendam Lord Wuding jika kita bergabung. Su Zimo menutup matanya. Setelah beberapa waktu, dia perlahan membukanya. Warna darah di matanya perlahan memudar dan matanya kembali cerah dan jernih. Ini adalah dendam pribadi keluarga Su. Kenapa aku harus mengganggu penguasa kota? Su Zimo bertanya. Luo Tianwu tersenyum dan berkata, Lord Wuding adalah orang yang paling aku kagumi dalam hidupku. Kamu hanya bisa menipu anak-anak dengan kata-kata seperti itu. Sebelum Luo Tianwu bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Zimo memotongnya dengan kejam. Kata-kata Su Zimo dianggap sebagai bentuk penghinaan besar bagi tuan kota. Namun, senyum di wajah Luo Tianwu tidak berkurang. Dia terus berkata, tuan muda kedua Su sedikit marah. Kaulah yang mengirim Chu Liang ke penginapan, kan? Su Zimo menyela Luo Tianwu lagi dan berkata dengan tenang. Luo Tianwu menarik senyumnya. Ada kilatan niat membunuh di matanya tetapi menghilang sesaat kemudian. Dia bertanya kembali, apa yang membuat tuan muda kedua Su mengatakan itu? Dari saat saya melakukan langkah pertama sampai saya menaklukkan Chu Liang, hanya membutuhkan waktu 10 napas. Su Zimo menunjuk Cao Gang di samping dan menambahkan, penjaga Cao tiba-tiba berlari masuk. Itu agak terlalu cepat. Seolah-olah ini telah diatur sebelumnya. Aku hanya kebetulan lewat, Cao Gang menjelaskan dengan tergesa-gesa. Luo Tianwu melambaikan tangannya untuk menghentikan Cao Gang melanjutkan kata-katanya.
Itu hanya interaksi singkat dan Luo Tianwu menyadari bahwa trik kecil semacam ini tidak bisa menipu orang di depannya. Memaksa penjelasan hanya akan membuat lelucon. Su Zimo mencibir dan berbalik. Dia menghentikan langkahnya ketika dia sampai di ambang pintu dan berkata dengan tenang, jika Tuan Kota Luo tulus dalam membantu keluarga Su, aku, Su Zimo, tentu saja akan berterima kasih padamu. Namun, saya tidak suka dimanfaatkan oleh orang lain. City Lord Luo, kamu sebaiknya memperhatikan kelakuanmu. Petik 2. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Su Zimo pergi tanpa berbalik. Ketika sosok Su Zimo menghilang dari kediaman penguasa kota, ekspresi Luo Tianwu berubah serius dan menyeramkan. Sudah ada sidik jari di meja cendana di sebelahnya. Anak hijau dan muda ini. Dia benar-benar berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Luo Tianwu sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan memarahi. Setelah beberapa waktu, Luo Tianwu menghela nafas panjang. Dia berbalik dan bertanya, Tuan, bagaimana perasaan Anda tentang anak ini? Pada saat ini, pelayan tua berjubah abu-abu menegakkan punggungnya. Matanya jernih dan cerah. Tidak ada tanda-tanda penampilan yang sebelumnya tua dan lelah. Ketika dia mendengar pertanyaan Luo Tianwu, dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda kedua Su tidak sederhana. Meskipun dia bukan prajurit Refinement Qi, dia bisa melihat identitas saya sebagai prajurit Refinement Qi dengan satu pandangan. Tangan anak ini tentu ternoda dengan banyak darah segar. Ketika dia marah sebelumnya, saya bisa merasakan rasa takut di hati saya. Dia adalah pria yang sangat berbahaya. Oh. Luo Tianwu mengangkat alisnya sedikit. Dia bertanya lagi, apa yang akan terjadi jika kamu bertarung dengannya? Ekspresi pelayan tua berjubah abu-abu itu bangga. Dia berkata, saya seorang prajurit refinement level 8 Qi. Bagaimana manusia bisa bersaing denganku? Petik 2. Namun, setelah berhenti sejenak, pelayan tua berjubah abu-abu itu mengubah pendiriannya. Mengingat temperamen dan kemampuan anak ini, dia memiliki peluang besar untuk sukses dalam membunuh Raja Yan. Seperti apakah dia bisa melarikan diri dari ibu kota hidup-hidup? Haha. Pelayan tua berjubah abu-abu tersenyum tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak khawatir apakah dia bisa melarikan diri dari ibu kota tempat Raja Yan tinggal. Selama Raja Yan mati, negara akan menjadi tanpa pemimpin dan pasti akan ada kekacauan. Ini akan menjadi waktu terbaik bagi saya untuk menyerbu kota dan menyatakan diri sebagai raja. Luo Tianwu tersenyum. Semuanya ada di bawah kendalinya. Bab 27, Sanguine Crystal Bow, Cold Moon Sabre. Orang-orang yang suka huruf memilih pedang. Bahkan jika mereka tidak tahu seni bela diri, mereka suka membawa pedang, karena mereka tampak mulia dan anggun dengan itu. Pedang digunakan oleh pasukan di medan perang dan para dari masyarakat pesolistis. Itu benar-benar tidak seperti aura cendekiawan. Ketika memilih senjatanya di paviliun harta karun, Su Zimo tidak memilih pedang tetapi pedang secara otomatis. Dia tidak tahu alasan di balik tindakannya juga. Su Zimo akhirnya mengerti mengapa ketika dia meninggalkan rumah Lord City. Itu karena dia bukan sarjana dalam hati. Dia adalah putra Dewa Wuding yang perkasa, yang membuat semua adipati kagum. Dia harus berlari kencang di medan perang, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dengan semangat tak kenal takut dan gigih, darah menodai jubahnya. Awalnya, Su Zimo tidak bisa mengerti mengapa dia tidak gugup, takut atau takut ketika pisau yang dia pegang menusuk tenggorokan Zhou Dingyun malam itu. Sebaliknya, ia sedikit bersemangat dan bersemangat untuk mencoba. Su Zimo akhirnya mengerti segalanya sekarang. Itu ada dalam darahnya untuk membunuh tanpa ragu sedikit pun. Meskipun dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun belajar, dia tidak bisa menyembunyikan sifat aslinya. Kata-kata yang dikatakan Luo Tianwu seperti duri tajam yang menembus hati Su Zimo. Dia kesakitan mendengar mereka. Kakaknya terluka parah. Bagaimana keadaannya? Apakah dia dalam kondisi kritis? Apakah Xiaoning ketakutan karena akalnya pada musibah yang menimpa keluarga Su? Setelah melewati penginapan yang dia tempati untuk terakhir kalinya, Su Zimo menemukan tanda unik yang dibuat oleh Sky Tracer Pavilion. Mungkinkah kedua senjata roh semu telah disempurnakan? Su Zimo sedikit ragu sebelum menuju ke Sky Tracer Pavilion. Ketika dia mencapai ujung gang, dinding merasakan Sky Gold Badge-nya. Itu berubah transparan seperti air secara instan, dan Su Zimo berjalan melewatinya. Setelah mencapai Sky Tracer Pavilion, Su Zimo tidak berhenti tetapi terus naik ke atas. Ada banyak prajurit Refinement Qi di aula utama. Banyak dari mereka berbalik untuk melihat Su Zimo dengan tatapan membakar dan memeriksa. Suasana di aula utama terasa aneh. Ada keterampilan deteksi di dunia kultivasi. Oleh karena itu, semua prajurit Refinement Qi yang hadir bisa mengatakan bahwa tidak ada roh Qi di dalam Su Zimo, namun ia mampu mencapai tingkat kedua Sky Tracer Pavilion. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, Su Zimo membawa Sky Tracer Badge bersamanya.
Dengan Skytracer Badge, seseorang bisa diberikan diskon 10% ketika melakukan pembelian di Skytracer Pavilion. Ini sangat menggoda. Ketika Suzimo pergi ke Skytracer Pavilion untuk pertama kalinya, ia membawa Yao Sue, seorang Foundation Cultivator bersamanya. Karena itu, tidak ada yang berani memiliki desain di atasnya. Tapi sekarang Suzimo yang memiliki Skytracer Badge, itu sama saja dengan seorang anak berusia 3 tahun yang berjalan berkeliling dengan batu bata emas. Dia seorang manusia, namun dia memiliki Skytracer Badge. Dia pasti berasal dari keluarga terkenal. Meskipun banyak prajurit Refinement Ki tergoda, mereka menyerah untuk menyambar Skytracer Badge, karena mereka tidak ingin pengadilan mati. Namun, masih ada pengecualian. Kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Akan selalu ada seseorang yang mau mengambil risiko dalam menghadapi godaan besar. Sepasang mata dingin mengikuti Suzimo dari sudut aula utama. Itu mengikutinya sampai ke ujung tangga. Suzimo memiliki sesuatu dalam benaknya, oleh karena itu dia tidak memperhatikan tatapan jahat sekilas di aula utama. Begitu Suzimo mencapai lantai 2, manajer Skytracer Pavilion berdiri untuk menyambutnya dengan senyum lebar di wajahnya. Tuan Muda Su akhirnya ada di sini. 2 senjata roh semu telah disempurnakan. Datang dan lihatlah. Manajer Skytracer Pavilion menamparkan tas penyimpanannya dan 1 pedang panjang dan busur melayang tepat di depan Suzimo. Ada 12 panah tajam juga. Manajer Skytracer Pavilion mengatakan, Cold Moon Saber sekitar 3 kaki panjangnya, memiliki pisau perak, dan ujung pisau cukur yang tebal dan tajam, cocok untuk menebas dan membunuh. Ini terutama terdiri dari benda-benda spiritual yang langka. Kami telah menambahkan 10 jenis bahan keras termasuk 7 bintang kerikil dan batu cahaya keemasan untuk melemparkan pedang sesuai dengan kebutuhan Anda. Meskipun tidak memiliki pola roh, itu bisa menahan dampak yang dibuat dari senjata roh kelas menengah dan itu akan tetap baik seperti biasa. Petik 2. Suzimo mengangguk, menggapai pedang panjang yang melayang di udara. Saat itu, ada pandangan mengejek di mata manajer Skytracer Pavilion. Dia sedang menunggu Suzimo membodohi dirinya sendiri. Suzimo meminta senjata roh semu menjadi seberat mungkin. Cold Moon Sabre memiliki berat hampir 500 kg. Mengingat bidang kultivasi senjata level 9 levelnya, dia hampir tidak bisa menangani senjata roh dengan kirohnya. Mustahil untuk membunuh musuh dengan senjata seperti itu. Manajer Skytracer Pavilion percaya bahwa saat Suzimo mengambil pedang, itu akan menghancurkan kakinya. Namun, manajer Skytracer Pavilion tercengang saat berikutnya. Suzimo mengambil Cold Moon Sabre dengan mudah di tangannya. Dia bahkan mencoba beberapa pukulan dengan itu. Itu seringan bulu baginya. Dia mengangguk dan berkata, pedang itu cukup bagus. Hanya saja masih cukup terang. Petik 2. Manajer Skytracer Pavilion. Monster macam apa pria ini? Dia tidak memiliki kiroh, tetapi dia bisa menangani senjata yang beratnya 500 kg dengan kekuatan fisiknya. Bagian yang paling menyebalkan adalah dia menganggapnya terlalu terang. Manajer Skytracer Pavilion memutar matanya. Ini Sanguine Crystal Ball. Ambil. Manajer Skytracer Pavilion tidak bisa diganggu untuk masuk ke detail. Dia sedang tidak ingin menjelaskan kepadanya. Sanguine Crystal Ball berwarna merah darah dan ada kilau jernih di sana. Seolah-olah darah mengalir di haluan, memancarkan aura aneh. Beratnya seberat sabre bulan dingin. Suzimo mengayunkan busur kristal sanguin ke tubuhnya, sementara dia mengikat quiver di punggungnya, menempatkan 12 panah tajam ke dalam quiver. Dia mengikat Cold Moon Sabre di pinggangnya. Dia sudah siap. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Su, kami telah menemukan seseorang yang cocok sehubungan dengan pemberitahuan perekrutan Anda. Namun, orang tersebut agak berbeda dari kebutuhan Anda, kata manajer Skytracer Pavilion. Oh. Dia adalah Song Qi, prajurit refinement level 7 Qi. Menurutnya, jika Anda bersedia membayarnya dengan beberapa batu roh di muka, ia bisa mencapai kondensasi Qi level 8. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, saya bisa mengatakan tidak atas permintaannya. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum prajurit refinement level 8 Qi bisa mengambil tugas. Su Hong terluka parah, dia tidak tahu kondisinya. Sekarang keluarga Su telah mengalami kemalangan seperti itu, Suzimo berniat untuk segera kembali ke kota Pingyang. Dia tidak punya waktu untuk menunggu. Katakan padanya untuk datang. Saya ingin bertemu dengannya, kata Suzimo dengan suara berat. Manajer Skytracer Pavilion membawa seseorang bersamanya dalam waktu singkat. Dia adalah prajurit refinement Qi berusia 40-an. Dia tampak tampan dan tenang. Ini Tuan Muda Su. Anda dapat berbicara dengannya tentang permintaan Anda. Manajer Skytracer Pavilion berdiri di samping setelah menyelesaikan perkenalan. Setelah melihat Suzimo, Song Qi tidak memandang rendah atau menyanjungnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda Su. Suzimo bertanya, apakah Anda terburu-buru menggunakan batu roh? Iya.
Jika saya memiliki batu roh yang cukup, saya akan bisa melewati level 8 Ki kondensasi. Song Qi mengangguk. Itu akan makan waktu berapa lama? Yah, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tidak ada yang bisa memberitahu Anda waktu yang tepat untuk menerobos dunia. Song Qi bersikap sangat jujur. Su Zimo memiliki kesan pertama yang baik tentang pria itu. Dia diam sebelum dia bertanya, karena kamu kekurangan batu roh, kenapa kamu tidak bergabung dengan klan? Aku adalah akar roh semu. Tidak ada klan besar yang mau menerima saya. Bahkan jika mereka menerima saya, mereka hanya akan memperlakukan saya sebagai pelayan. Song Qi tersenyum pahit. Akar roh semu adalah akar roh terburuk. Isinya 5 unsur, logam, kayu, air, api, dan tanah. Itu akan menyerap campuran roh Qi. Itu tidak murni dan kecepatan kultivasi seseorang sangat lambat. Ada juga akar roh yang hanya berisi satu elemen, misalnya akar roh logam, akar roh kayu dan akar roh api, itu mirip dengan akar roh surga legendaris. Itu bisa menyerap semangat Qi yang paling murni, dan kecepatan kultivasinya cepat. Jika seseorang tidak menemukan kecelakaan, dia kemungkinan besar akan menjadi inti emas. Mengingat bahwa ia adalah akar roh semu, Su Zimo tahu bahwa Song Qi pasti telah melalui banyak penderitaan untuk dapat mencapai kondensasi Qi level 7 di usia 40-an. Ayo pergi, ikut aku ke kota Pingyang. Saya akan memberi Anda 1000 batu roh di muka, kata Su Zimo. Ah! Lagu Qi berseru. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Song Qi tidak berharap Su Zimo akan menyetujui permintaannya. Setelah semua, dia bukan prajurit refinemen level 8 Qi, dan dia meminta majikannya untuk membayarnya batu roh di muka. Dia merasa menyesal tentang hal itu. Dia tidak berharap bahwa Su Zimo akan memberinya 1000 batu roh segera. Tuan Muda Su, terima kasih banyak. Saya akan melakukan segala yang mungkin untuk melindungi keluarga Su. Song Qi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Bab 28, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Setelah keluar dari Skytracer Pavilion, Song Qi mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Dia menyentuhnya dengan ringan dengan ujung jarinya, memasukkannya dengan roh Qi, dan pedang terbang melayang di depan mereka berdua. Song Qi dapat mengatakan bahwa Su Zimo tidak memiliki semangat Qi. Karena dia memiliki busur dan pedang dengan dia harus tahu seni bela diri. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan pedang terbang. Song Qi berkata, Tuan Muda Su, dapatkan pedang terbang. Jangan takut, aku akan melindungimu saat berada di pedang. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh dari pedang. Kami akan mencapai kota Ping yang dalam waktu singkat. Mata Su Zimo menyapu pedang terbang Song Qi, menggelengkan kepalanya. Ayo berjalan, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya saat kita keluar kota. Tidak ada pola roh pada pedang terbang Song Qi. Itu adalah senjata roh semu. Su Zimo sendiri, dengan Sanguine Crystal Bow dan Cold Moon Saber akan berbobot 1 ton. Diberikan ranah kondensasi Qi level 7 Song Qi, ia tidak akan bisa membawa semuanya. Su Zimo tidak menunjukkan kebenaran. Mereka berjalan keluar kota dengan langkah panjang. Tidak banyak pejalan kaki di luar kota. Su Zimo hendak mengeksekusi Plow Heaven Stride untuk sampai ke kota Ping yang ketika dia melihat sesuatu. Seseorang mengikuti kita. Su Zimo tidak kembali untuk memeriksa, tetapi dia bisa merasakannya. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa selain mempertahankan kecepatan biasanya, berjalan menuju kota Pingyang. Song Qi mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa. Dalam waktu singkat, ada suara pakaian yang berkibar tertiup angin. Orang itu bergerak dengan kecepatan sangat cepat. Petani. Song Qi merasa khawatir. Dia meletakkan tangannya di tas penyimpanan saat dia berbalik untuk memeriksa. Tidak jauh dari sana seorang kultivator mengenakan jubah tao hitam. Dia melaju-maju dengan pedangnya yang terbang. Ada tatapan mematikan di matanya. Jelas dia punya niat jahat. Kondensasi Qi level 8. Song Qi berteriak pelan, sebelum dia menarik Su Zimo ke samping. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar orang itu hanya lewat. Dalam sekejap mata, prajurit refinemen Qi berjubah hitam berhenti di depan mereka. Dia melompat turun dari pedang terbangnya, tersenyum dingin pada Song Qi. Kamerat, kamu lebih baik minggir. Jangan menjadi orang yang sibuk. Saya memiliki permusuhan dengan pria ini. Song Qi melirik Su Zimo, menyadari bahwa dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Mungkin dia dalam keadaan shock atau dia tidak tahu bahwa ada bahaya. Song Qi menangkupkan tinjunya. Kamerat, kamu pasti bercanda. Teman saya hanyalah manusia biasa. Mengapa Anda memiliki permusuhan dengannya? Berdengung. Warrior Qi refinemen berjubah hitam menyentuh pedangnya dengan ringan. Sinar cahaya bersinar dari pedang terbang. Aura pedang semakin kuat. Senjata roh kelas rendah. Song Qi memiliki telapak tangan yang berkeringat. Ranah kultivasi pihak lain adalah 1 tingkat lebih tinggi darinya dan dia memiliki senjata roh kelas rendah. Jika mereka terlibat perkelahian, dia tidak memiliki peluang untuk menang.
Karena kamu padat, jangan salahkan aku karena kejam. Prajurit Ki Refinemen berjubah hitam berkata dengan dingin. Tuan Muda Su, kamu harus lari untuk hidupmu. Song Qi bergegas berbisik kepada Su Zimo sebelum dia menamparkan tas penyimpanannya dan pedang terbang mendarat di tangannya. Astaga! Song Qi mengendalikan pedang terbang itu, membuat gerakan pertama sehingga dia bisa mengejutkan pihak lain. Pedang terbang berubah menjadi sinar lampu, melaju ke arah pejuang Ki Refinemen berjubah hitam. Mereka menghubunginya dalam waktu singkat. Itu hanyalah senjata roh semu. Beraninya kau bersikap sombong di depanku. Petik 2. Pejuang Ki Refinemen berjubah hitam mencibir sebelum dia mengambil waktu untuk mengetuk pedangnya, mengirimnya terbang ke depan, bertabrakan dengan pedang terbang Song Qi. Bunga api berterbangan di mana-mana saat pedang saling bertabrakan. Pedang terbang Song Qi tidak sekuat itu. Itu hampir terbang dari tabrakan. Tubuh Ki Refinemen Warrior relatif lemah. Ini menimbulkan bahaya bagi mereka ketika berkelahi. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia mungkin terluka oleh senjata roh pihak lain, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Song Qi tampaknya berada di ujung yang kalah setelah perdebatan selama beberapa putaran. Dia tidak punya cara untuk menyerang tetapi hanya bisa membela diri. Untungnya, Song Qi tenang. Dia menggunakan semua energinya untuk berdebat dengan pihak lain. Pedang terbangnya mengelilinginya, membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Su Zimo mengangguk ketika dia menyaksikan pemandangan dari samping. Song Qi bisa pergi dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan 1000 batu roh kelas rendah. Tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk manusia biasa. Meskipun Song Qi tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia tidak pergi sendirian. Itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang suka berkata-kata. Su Zimo dapat diyakinkan bahwa Song Qi dapat dibiarkan bertugas melindungi keluarga Su. Song Qi dan prajurit penyempurnaan Qi berjubah hitam masih dalam pertempuran yang intens. Mereka satu tingkat terpisah dalam hal bidang kultivasi dan senjata roh mereka memiliki nilai yang berbeda juga. Pertahanan Song Qi secara bertahap melemah dalam waktu singkat. Pedang terbang itu tidak stabil seperti sebelumnya. Dia terlalu banyak menggunakan Qi arwahnya dan dia melemah. Saat itu, Su Zimo bertanya, mengapa kamu ingin membunuhku? Warrior Ki Refinemen berjubah hitam merasa bahwa dia memiliki situasi di bawah kendali. Dia melirik Su Zimo, sebelum berkata dengan nada menyedihkan, aku akan memberitahumu alasannya sehingga kamu akan tahu apa yang menyebabkan kematianmu. Anda hanya manusia namun Anda memiliki Sky Tracer Badge. Inilah sebabnya kamu harus mati. Petik 2. Song Qi berbalik untuk memeriksa di tengah pertempuran, menyadari bahwa Su Zimo masih berdiri di tempat yang sama. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas, berteriak kepada Su Zimo. Kenapa kamu tidak pergi? Berdebur. Song Qi terganggu dan pihak lain memanfaatkan kesempatan untuk memotong pertahanannya dengan pedang terbangnya. Pedang terbang itu tepat di depannya. Itu mengerikan. Song Qi tidak punya waktu untuk mengarahkan arah pedangnya yang terbang. Dia panik dan tidak bisa diganggu dengan mempertahankan martabatnya. Dia tidak punya pilihan selain berguling-guling di tanah, nyaris lolos dari kematian. Dia berlumpur, tampak seperti pemandangan yang mengerikan. Su Zimo tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Song Qi tidak berdaya, mengatakan dengan gigi terkatup, aku bukan lawannya. Tuan Muda Su, Anda harus pergi sesegera mungkin, atau akan terlambat. Petik 2. Tidak akan ada yang bisa pergi hari ini. Prajurit Ki Refinemen berjubah hitam berteriak, dan pedang terbang melesat, memukul pertahanan Song Qi. Suara logam berbenturan satu sama lain bisa didengar. Saat itu, mereka berdua yang bertarung sengit mendengar desahan panjang. Ya, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Baik Song Qi dan prajurit Refinemen Qi berjubah hitam terkejut. Sebelum mereka bisa mengetahui apa yang dimaksud Su Zimo dengan itu, mereka melihat pemandangan yang menakutkan dari sudut mata mereka. Su Zimo berdiri terpisah 40 kaki dari mereka. Tapi Su Zimo mencapai mereka dalam 2 hingga 3 langkah. Ada kilatan mematikan di matanya. Dia seperti binatang buas pemakan manusia yang memiliki niat tunggal untuk membunuh orang di depannya. Song Qi yang berada di samping merasakan rasa takut, apalagi prajurit hitam Refinemen Qi yang telah menjadi sasaran Su Zimo. Itu tidak baik. Jantung Ki Refinemen Warrior berjubah hitam berdetak kencang. Dia mundur sambil bermanuver dengan pedang terbang, berpikir untuk mengubah arah untuk membunuh Su Zimo. Namun pejuang Ki Refinemen berjubah hitam terlalu lambat dan di mata Su Zimo, ia memiliki terlalu banyak kelemahan. Su Zimo memiliki kilatan dingin di matanya. Dia memiliki pegangan backhand pada Cold Moon Saber, mengayunkannya di depannya. Ada kilatan cahaya dari pedang, itu menyilaukan. Uff! Kepala besar dilemparkan dan dipotong rapi di daerah leher. Darah segar berceceran di mana-mana. Song Qi sedikit membuka mulutnya. Dia bingung. Dia menatap pemandangan itu, tercengang, tidak mampu memulihkan dirinya sendiri.
Mati. A level 8 Key Refinement Warrior telah mati karena satu tebasan pedang. Dengan keberuntungan, turun keberuntungannya, ceroboh. Pedang yang bagus. Su Zimo memandang saber bulan dingin. Itu tidak memiliki setetes darah sedikit pun di atasnya. Dia memuji pedang dan memasukkannya kembali ke sarungnya dengan gerakan backhand. Song Qi tidak bisa menelan ludahnya. Orang macam apa yang akan begitu tenang setelah membunuh prajurit refinement level 8 Qi? Di mata Song Qi, Su Zimo ternyata adalah seorang pria yang misterius. Dia adalah orang yang berbeda dari cendekiawan lemah yang dia kenal sebelumnya. Song Qi tidak bisa tidak memikirkan adegan barusan. Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan. Dia berkeringat dingin memikirkannya. Dia menyadari dengan ngeri, bahwa jika Su Zimo menggunakan pedang padanya, dia tidak akan bisa menghindarinya. Su Zimo mengambil tas penyimpanan yang diikat di pinggang pejuang Qi Refinement berjubah hitam. Dia tidak melihat lagi sebelum melemparkannya ke Song Qi, ambillah. Aku tidak bisa menerimanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Song Qi tampak gelisah di sekitar Su Zimo. Su Zimo tersenyum. Simpan dan kembangkan ke kondensasi Qi level 8 sesegera mungkin. Ketika Su Zimo tersenyum, dia tampak seperti cendekiawan yang lemah lagi. Song Qi sedikit santai, tidak lagi merasa tertekan, menerima tas penyimpanan darinya. Su Zimo melanjutkan, Anda dapat berkonsentrasi pada manuver pedang terbang untuk mencapai kota Ping yang sesegera mungkin. Song Qi setuju dan akan bertanya kemana Su Zimo pergi ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di posisi yang sama. Dia melangkah maju, menutupi 20 kaki sekaligus. Kecepatannya luar biasa. Tidak sampai sekarang Song Qi menyadari bahwa majikannya bukan manusia biasa. Song Qi bergegas manuver pedang untuk mengimbangi Su Zimo. Bab 29, Aku akan membalas dendam keluarga Su. Su Zimo dan lelaki lainnya tiba di kota Ping yang satu demi satu. Su Zimo tidak ingin menarik perhatian, oleh karena itu ia menyuruh Song Qi untuk menyingkirkan pedangnya dan berjalan bersamanya ke kediaman keluarga Su. Pintu ke rumah itu tertutup rapat. Su Zimo memiliki pendengaran yang bagus. Dari suara isakan sesekali yang datang dari mansion, dia bisa tahu bahwa itu adalah Su Xiaoning. Su Zimo mengerutkan kening, melangkah maju, mengerahkan kekuatan di lengannya dan mendorong pintu terbuka. Palang di belakang pintu pecah berkeping-keping. Siapa di sana? Selusin kavaleri lapis baja hitam berlari ke pintu depan segera. Mereka melihat merah, siap untuk membunuh. Mereka tertegun saat melihat Su Zimo. Tuan muda kedua. Su Zimo mengangguk, membawa Song Qi ke arah dari mana suara tangisan itu berasal. Song Qi menyapu matanya ke arah penjaga, sedikit takut pada mereka. Dia bisa merasakan aura pembunuh para penjaga. Mereka jelas telah melalui banyak hal di medan perang untuk memiliki aura yang menakutkan. Mereka bukan ahli pugilistik biasa. Banyak orang dari keluarga Su berkumpul di luar kamar Su Hong. Beberapa dari mereka berdiri sementara beberapa duduk. Semua orang tampak serius dan kecewa. Kesedihan dan kesengsaraan menggantung di udara. Tuan muda kedua sudah kembali, Paman Zeng berdiri dan berkata. Su Zimo menyipitkan matanya ketika dia bertanya, bagaimana kabar kakak sekarang? Ada ekspresi khawatir di wajah Paman Zeng. Dia menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar, tuan muda masih tidak sadar. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke semua orang di keluarga Su, berkata dengan suara rendah, apakah kamu masih berniat menyimpannya dariku sekarang setelah semuanya sampai pada tahap ini? Semua orang di keluarga Su saling memandang, mendesah panjang. Ayahku dulu Sumu, Tuan Wuding dari negara Yan. Apakah itu benar? Su Zimo berkata dengan lembut. Semua orang di keluarga Su tampak khawatir. Paman Zeng kaget. Tuan muda kedua, Anda. Luo Tianwu datang untuk mencari saya. Setelah mendengar kata-katanya, Paman Zeng tiba-tiba melihat cahaya. Dia menghela nafas sebelum berkata, Luo Tianwu bukan orang baik. Dia memiliki desain yang rakus. Dia bermimpi menjadi raja di masa sulit. Dia mencari tuan muda, ingin bekerja sama dengannya, tetapi ditolak. Keluarga Su dan Raja Yan mungkin adalah musuh, tetapi tuan muda tidak ingin melibatkan orang-orang di negara Yan. Petik 2. Ayahmu telah berada di medan perang sepanjang hidupnya. Pasukannya, kavaleri lapis baja hitam terkenal karena menjaga perbatasan, melawan musuh eksternal. Negara yang tidak kehilangan satu pun tanah di pertempuran. Jenderal itu bersumpah bahwa dia akan melindungi orang-orang di negara Yan sepanjang hidupnya, sehingga mereka akan memiliki tempat tinggal, dan terhindar dari rasa sakit perang. Tuan muda akan melanjutkan misi ayahnya, karena itu ia menolak untuk bergandengan tangan dengan Luo Tianwu. Petik 2. Berbicara tentang ini, Paman Zeng tidak ingin menyimpan sesuatu dari Su Zimo lagi. Dia terus berkata, selama bertahun-tahun, Tuan muda akan selalu berada di jalan. Dia sebenarnya mengumpulkan mantan kavaleri lapis baja hitam dengan dalih menjual kuda. Dia melatih mereka sambil menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Petik 2.
Ada berapa orang di sana sekarang? 5.000. Di mana begitu banyak orang bisa bersembunyi? Bagaimana mereka bisa bersembunyi dari mata-mata negara-negara Yan dan Qi? Su Zimo mengerutkan kening. Paman Zeng menjawab, mereka telah bersembunyi di sebuah desa hantu di dekat negara Yan. Beberapa dekade yang lalu, seluruh desa dilahap dan dihancurkan oleh sekelompok serigala, bahkan unggas dan anjing pun tidak selamat. Tidak ada jiwa untuk dilihat. Tidak ada yang berani tinggal di desa. Pada akhirnya, itu menjadi penutup terbaik bagi mereka. Su Zimo berpikir sebelum bertanya, Paman Zeng dulu mengisyaratkan bahwa musuh-musuh keluarga Su adalah prajurit penyempur Qi. Bagaimana apanya? Beberapa dekade yang lalu, ada banyak pejuang Qi refinemen di ibu kota negara Yan. Mereka menjaga Raja Yan dan oleh karena itu kami harus terus menunda rencana pembunuhan Raja Yan. Tuan Muda menunggu dengan sabar kesempatan ketika mata-mata di istana mengirim berita sebulan yang lalu bahwa Raja Yan akan berburu di pinggiran selatan. Petik 2. Kavaleri lapis baja hitam hanya akan paling kuat di medan yang luas. Prajurit refinemen Qi akan mati jika mereka membuat kesalahan sekecil apapun ketika berdebat dengan mereka. Su Zimo mengangguk. Qi refinemen warrior memiliki tubuh yang lemah. Mereka tidak berbeda dengan manusia normal. Jika tentara pergi ke pertempuran, dan ada badai panah, beberapa prajurit refinemen Qi tidak akan dapat mengubah hasilnya. Mereka bahkan mungkin mati. Paman Zeng menggelengkan kepalanya dan mendesah panjang. Sayangnya, pembunuhan kali ini gagal. Tidak ada sedikit tapi puluhan prajurit penyempurnaan Qi di samping Raja Yan. Bahkan ada klan budidaya sebagai dukungan Raja Yan. Su Zimo terkejut mendengar ini. Di dunia kultivasi, pemimpin klan setidaknya harus mencapai wilayah pendirian yayasan sebelum ia bisa mendirikan klan. Paman Zeng melanjutkan. Tuan Muda khawatir bahwa mereka akan menarik perhatian, oleh karena itu, dia hanya membawa ribuan kavaleri lapis baja hitam bersamanya dan mereka pergi ke kota dalam kelompok-kelompok kecil. Tapi mereka dikepung oleh puluhan prajurit refinemen Qi di pinggiran selatan. Mereka menderita kerugian besar dan Tuan Muda terluka parah, sementara hanya beberapa lusin kavaleri lapis baja hitam selamat dari ribuan mereka. Petik 2. Song Qi maju dan berbisik. Tuan Muda kedua Su, saya memiliki pil nutrisi yang memberi saripati. Ini sangat umum di dunia budidaya. Ini dapat digunakan untuk menstabilkan fondasi dan memberi nutrisi esensi. Itu seharusnya bermanfaat bagi Tuan Muda. Petik 2. Terima kasih. Su Zimo mengangguk. Paman Zeng berkata dengan kecewa, sangat mudah untuk menyembuhkan tubuh, tetapi sulit untuk menyembuhkan jantung. Kegagalan kali ini terlalu besar bagi Tuan Muda. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Saudara memiliki tekad dan tekad yang kuat. Mengapa dia dikalahkan setelah satu kegagalan? Paman Zeng tersenyum sedih dan menghela nafas. Tuan Muda tahu bahwa jika ada klan kultivasi untuk mendukung Raja Yan, tidak akan ada cara bagi keluarga Su untuk membalas dendam. Tidak ada kesedihan yang begitu besar seperti keputusasaan. Saya kira, tidak ada cara untuk mengubah banyak hal. Tuan Muda sudah bangun. Saat itu Liu Yu berjalan keluar dari ruangan dengan ekspresi serius di wajahnya. Ada bau obat kuat menyengat saat mencapai pintu. Su Zimo berbalik dan melihat ke arah tempat tidur. Saudaranya, Su Hong berbaring diam di tempat tidur. Luka-lukanya serius dan napasnya semakin lemah. Saudara. Su Xiaoning yang tetap berjaga di samping tempat tidur berteriak keras, berlari ke pelukan Su Zimo, menangis. Kakak lelaki terluka parah. Saudara kedua, dapatkah Anda memikirkan solusi? Petik 2. Su Zimo menepuk punggung Su Xiaoning dengan lembut, menghiburnya dengan bisikan lembut. Dia membantunya ke samping sebelum dia pergi untuk memeriksa Su Hong. Rambut Su Hong telah memutih. Dia baru berusia 30 tahun tetapi dia tampak tua. Wajahnya kurus dan kuning dan bibirnya pecah-pecah. Dia menatap kosong ke atap, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Rambutnya memutih semalaman. Memang, tidak ada kesedihan yang begitu besar seperti keputusasaan. Hati Su Zimo sakit saat melihat kakaknya. Ada air mata di matanya. Keluarga Su telah terperangkap dalam pertikaian darah selama bertahun-tahun dan saudaranya harus mencari keadilan bagi keluarganya sendiri. Selama 16 tahun terakhir, pria ini melindungi adik lelaki dan perempuannya dari bahaya, karena takut mereka akan menderita sedikit saja keluhan atau disakiti. Dia tetap bungkam, khawatir mereka akan terlibat di dalamnya. Pria ini menanggung kebencian dan perselisihan sendiri selama 16 tahun. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang dia jalani selama ini. Apakah dia pernah bisa tidur nyenyak dalam 16 tahun terakhir? Betapa menyakitkan dan menyiksanya bagi orang ini untuk hidup dalam kebencian sepanjang waktu selama 16 tahun. Saudara. Bibir Su Zimo bergetar ketika dia memanggil saudaranya. Tidak pernah ada saat di mana kata ini terdengar begitu menyedihkan seperti ketika Su Zimo membicarakannya. Su Hong memalingkan kepalanya perlahan, meletakkan pandangan kosongnya ke wajah Su Zimo untuk waktu yang lama sebelum akhirnya ada kilau di matanya.
Dia menggerakkan bibirnya yang kaku, memaksakan senyum di bibirnya, ketika dia berbicara dengan lembut, Zimo. Kamu kembali. Su Zimo berlutut di lantai, memegangi tangan dingin Su Hong di telapak tangannya. Dia merapatkan bibirnya rapat-rapat, menahan air mata di matanya. Zimo, aku tidak akan berhasil. Su Hong menghela nafas pelan. Su Zimo kehilangan kendali atas kata-katanya. Air mata membasahi pipinya, membasahi lengan bajunya. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo menangis dalam 18 tahun terakhir. Su Hong mencoba mengangkat lengannya untuk menghapus air mata di wajah Su Zimo. Tapi lengannya terlalu lemah dan jatuh kembali ke tempat tidur di tengah jalan. Jangan menangis, jangan menangis. Orang-orang di keluarga Su hanya menumpahkan darah tetapi tidak menangis. Su Zimo mengangkat lengan bajunya untuk menyeka air matanya, mengangguk. Zimo, setelah aku mati, pergi bersama Xiaoning dan keluarga Su. Pergi ke tempat sejauh mungkin, kata Su Hong. Su Zimo menunduk, diam. Dia mengepalkan tinjunya, kukunya menggali ke dalam kulitnya, darah keluar dari sana. Su Zimo mengangkat kepalanya setelah beberapa saat, tampak tenang. Saudaraku, istirahatlah dengan baik. Jangan terlalu banyak berpikir. Petik 2. Ada sesuatu yang disimpan Su Zimo pada dirinya sendiri. Dia akan membalas dendam untuk keluarga Su. Bab 30, Mata Ganti Mata. Su Zimo meninggalkan kamar. Paman Zeng memperhatikan bahwa Su Zimo terlihat aneh. Dia buru-buru mengejarnya, berkata dengan suara rendah. Tuan muda kedua, jangan bodoh untuk mencoba pembunuhan lain pada Raja Yan. Keluarga Su bisa pergi ke tempat yang jauh. Dunia ini sangat besar, kita akan memiliki tempat untuk pergi. Petik 2. Paman Zeng, kamu terlalu khawatir. Saya tidak berpikir untuk membunuh Raja Yan. Su Zimo menggelengkan kepalanya, sepertinya dia tidak berbohong. Paman Zeng mengangguk, tidak sepenuhnya mempercayainya. Aku bermaksud pindah ke desa hantu untuk tetap rendah untuk saat ini. Lagi pula masih ada 5.000 kavaleri lapis baja hitam di sana. Itu akan lebih aman. Tuan muda kedua, Anda harus ikut dengan kami. Petik 2. Saya punya beberapa hal untuk diperhatikan. Aku akan pergi ke desa hantu untuk mencarimu nanti. Su Zimo mengubah topik, menunjuk ke Song Qi di samping. Ini adalah Tuan Song Qi. Dia di sini untuk melindungi keluarga Su. Jika ada sesuatu, Anda bisa berdiskusi dengannya. Paman Zeng tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa Song Qi adalah teman dari masyarakat pesolistis yang diketahui Su Zimo. Su Zimo berbalik untuk pergi. Dia telah mencapai pintu rumah ketika Song Qi menyusulnya. Tuan muda Su, apakah Anda berpikir untuk pergi ke kota tempat Raja Yan tinggal? Song Qi samar-samar bisa merasakan niat membunuh Su Zimo, oleh karena itu ia meminta niatnya. Su Zimo terus berjalan dan dia tetap diam. Song Qi menyusulnya lagi, berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda Su, saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit penyempurnaan Qi dan Anda sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, itu hanya untuk pertarungan 1 lawan 1. Anda tidak akan dapat mencapai prajurit refinemen Qi ketika Anda dikelilingi oleh tentara besar. Anda tidak akan memiliki kesempatan. Bahkan jika Anda berhasil membunuh Raja Yan, apakah Anda dapat melarikan diri dari kota yang dijaga ketat di mana Raja Yan tinggal di? Ada tentara kota, tentara kerajaan elit, busur pengepungan dan berbagai perangkat pembunuhan, serta serangan oleh prajurit refinemen Qi. Tidak ada cara bagi prajurit penyempurnaan Qi yang disempurnakan untuk membunuh raja suatu negara, apalagi Anda. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Baiklah, Su Zimo berbalik tiba-tiba, wajahnya suram. Song Qi kaget. Su Zimo tanpa ekspresi. Misimu adalah untuk melindungi keluarga Su. Jangan khawatirkan aku. Petik 2. Tapi, Song Qi hendak membujuknya lebih jauh tetapi Su Zimo melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Aku akan meninggalkan saudaraku di tanganmu. Saya harap Anda dapat merawatnya kembali ke kesehatan. Adapun kekhawatirannya jauh di dalam dirinya, serahkan padaku. Saya akan menyelesaikannya untuknya. Dengan itu, Su Zimo mengeksekusi Plow Heaven Stride dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah Su Hong, dan itu adalah kepala Raja Yan. Su Zimo bergegas menyusuri jalan-jalan di kota Pingyang. Tidak ada yang lain selain dingin di matanya. Dia bisa merasakan kemarahan yang membara di dalam dirinya. Itu menyala. Dia hanya bisa memadamkan api dengan darah segar musuhnya. Su Zimo tiba di rumahnya dalam waktu singkat. Dia mendorong pintu terbuka dan berjalan langsung ke ladang kultivasi. Dai Yue masih bermalas-malasan di atas batu hijau di ladang budidaya. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia melirik Su Zimo. Sudah setahun sejak terakhir kali dia melihat Dai Yue. Sepertinya tidak ada yang berubah tentang dirinya. Dia masih terlihat sangat cantik. Seolah-olah dia tidak menua sama sekali dalam 1 tahun terakhir. Su Zimo telah memikirkan semua jenis adegan di mana dia bertemu dengan Dai Yue setelah 1 tahun. Tapi,
Dia tidak menyangka akan seperti ini. Aku pergi, Su Zimo menunduk, berbicara dengan lembut. Dia tidak berani menatap Dai Yue. Oh, Dai Yue mengangkat alisnya sedikit. Sekarang aku pergi kali ini, aku mungkin tidak bisa kembali menelusuri kematian. Semacam itu. Karena Su Zimo ingin memasuki ibu kota dan membunuh Raja Negara, dia harus menghadapi bukan seorang lelaki, tetapi seluruh negara, serta beberapa pejuang Qi Refinement dan klan budidaya. Itu adalah klan budidaya yang memiliki penggarap pembentukan yayasan bersama mereka. Su Zimo tidak bermimpi untuk kembali hidup-hidup dari perjalanannya ke negara Yan. Ini mungkin perpisahan terakhir bagi mereka berdua. Dai Yue menatap Su Zimo, ada kelembutan di matanya. Meskipun kamu tahu bahwa kamu sedang mencari mati, kamu akan tetap pergi. Su Zimo tetap diam. Dai Yue melanjutkan, sebenarnya, kamu punya pilihan lain yang lebih baik. Anda dapat memilih untuk berbaring dan terus berkultivasi sampai Anda cukup kuat. Adegan sepertinya terlintas di benak Su Zimo. Seolah-olah itu 16 tahun yang lalu. Dia melihat bagaimana orang tuanya meninggal dalam kematian yang mengerikan di bawah pedang. Dia melihat bagaimana keluarga Su dibantai, dan sungai berubah menjadi darah, mayat-mayat menumpuk menjadi gunung. Dia melihat bagaimana kakaknya melindungi dia dan Xiaoning, dan melarikan diri dari kota. Dia menderita garis miring di wajahnya dan itu tanpa disadari meskipun berlumuran darah. Pada akhirnya, tatapan Su Zimo bertumpu pada rambut putih kakaknya, wajahnya yang kurus dan kuning, dan matanya yang kosong. Mengapa saya berkultivasi? Su Zimo berkata tiba-tiba, seolah bertanya pada Dai Yue, tetapi dia juga bergumam pada dirinya sendiri. Saya berkultivasi untuk tidak mengambil barang-barang berbaring jika saya ingin melakukannya, saya akan berlutut pada perilaku intimidasi Chang Lang yang disempurnakan 1 tahun yang lalu. Jika saya ingin melakukannya, saya akan memohon belas kasihan ketika Zhou Dingyun datang untuk mengambil hidup saya. Saat berikutnya, Su Zimo tiba-tiba mendongak. Dia bisa merasakan darah mengalir di tubuhnya, matanya merah darah. Dia berteriak, karena saya merasa tidak adil, saya akan memastikan untuk mencari keadilan. Jadi bagaimana jika dia adalah raja suatu negara? Jadi bagaimana jika dia memiliki klan budidaya untuk mendukungnya? Aku akan membunuh sesuka hatiku. Lebih baik melakukan hal-hal dalam skala besar dan spektakuler saat ini daripada mengambil hal-hal yang berbaring sepanjang hidup. Saya berkultivasi untuk melakukan semua pembalasan untuk membalas dendam. Saya berkultivasi karena saya percaya pada mata ganti mata. Petik 2. Baik. Dai Yue mengangguk. Dalam 1,5 tahun kultivasi, Dai Yue tidak pernah memujinya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata ini datang dari Dai Yue. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Ini menyangkut masa depan dan prestasi Anda. Dai Yue membuat komentar lain yang Su Zimo tidak bisa mengerti. Ada kilau iblis di mata Dai Yue. Setelah itu, ada beberapa sutra dalam pikiran Su Zimo. Ini adalah sutra penguat tulang, diambil dari Raja Iblis Kuda Surgawi. Kuda Surgawi itu keras kepala. Ia memiliki galop tercepat, kuat dan tangguh, ada momentum kuat dan kekuatan ledakan di galopnya. Petik 2. Aku akan memberikan 3 gaya lagi kepadamu. Dismemberment Steed Surgawi, Trampling Steed Surgawi dan Armada Steed Surgawi. Anda dapat mencoba mencari tahu di sepanjang jalan. Jika Anda bisa memahaminya, Anda mungkin bisa setara dengan prajurit penyempurnaan Ki level 10 yang disempurnakan. Petik 2. Dai Yue melompat turun dari batu hijau dan mulai menunjukkan padanya gerakan. Su Zimo tidak berkedip sama sekali, dia fokus belajar 3 gaya. Dia tahu bahwa ini bisa menjadi harapan terakhirnya untuk membunuh Raja Yan dan kembali hidup-hidup. Dai Yue selesai dengan demonstrasi 3 gaya dalam waktu singkat. Dia melihat ke arah Su Zimo saat dia berkata, ikut saja. Satu kata pengingat, penanam iblis yang terbaik dalam melewati level dan membunuh lawan. Mengingat kemampuan Anda sekarang, meskipun Anda tidak sebagus penggarap pendirian yayasan, jika Anda bisa berada di dekat mereka, Anda masih akan dapat membunuh mereka secara instan. Su Zimo mengangguk. Penggarap pendirian yayasan akan melepaskan energi ledakan ketika mereka bermanuver pedang terbang. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih fleksibel daripada prajurit refinement Qi. Mereka mungkin memiliki serangan lain dan gerakan pertahanan yang cukup untuk membunuh Su Zimo. Tetapi ini tidak berarti bahwa penggarap pendirian yayasan tidak memiliki kelemahan. Meskipun mereka memiliki tubuh yang lebih kuat daripada Qi Refinement Warriors, kekuatan fisik mereka masih tidak sebanding dengan Su Zimo. Jika Su Zimo memiliki kesempatan untuk mendekati mereka, dia masih bisa membunuh mereka di tempat. Kedengarannya sederhana, tetapi kenyataannya sesulit mencapai langit. Su Zimo menatap Dai Yue, tidak lagi menyembunyikan keengganannya untuk berpisah dengannya. Dia tersenyum ringan dan berkata, Nona Dai, selamat tinggal. Dai Yue berbalik dengan punggung menghadap ke arahnya saat dia melambai padanya.
Suzimo menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari ladang budidaya, memandang ke arah ibu kota negara Yan yang jauh di kejauhan. Dia mengepalkan tinjunya saat dia berkata dengan lembut, "Raja Yan, cuci lehermu bersih. Saya datang."